Maafkan ayah. Sehat ya Irwan? Alhamdulillah, izin Allah sehat. Alhamdulillah, semoga Allah sehat semua guru-guru kita semuanya, dan semoga Allah berkahi juga apapun yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita, dan tentunya dapat kita dengarkan dengan baik dan dapat kita masukkan ke dalam diri kita dan dapat kita aplikasikan nanti ya dalam kehidupan kita. Kita langsung aja ke materi pertama, yaitu ke Ustadz Dendrik. Padanya kami persilakan. Baik, Masya Allah, jazakallah khair ya Bang Adi, ayah bunda semua yang hari ini menyimak via webinar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jazakumullah katsir ya Fatherman yang sudah mengadakan webinar ini. Bagi saya ini webinar yang sangat saya bergairah untuk berdiskusi walaupun temanya sangat berat, karena biasanya kalau bicara tentang ranah trauma ini harusnya psikolog yang lebih berhak. Tapi izinkan kita mungkin memberi inspirasi dari apa yang kami pahami selaku praktisi atau selaku orang yang berkecimpung dan berinteraksi dengan banyak pihak ya. Dan tentu ayah bunda semua, karena ini webinar pertama, kami informasikan jangan heran kalau selaku ayah bunda hanya berinteraksi secara personal pada kami, tidak melihat peserta lainnya ya, tapi kami melihat jumlah peserta yang masuk sudah lebih dari 1.000, Masya Allah ya, dan targetnya mungkin bisa sampai 2.600 karena tadi jumlah pendaftar diupdate sudah di 2.600, dan ini salah satu jumlah yang banyak yang bagi kami ya. Penting juga bahwa ayah bunda, bahwa kondisi hari ini bagi yang ingin bertanya, pentingnya untuk misalnya memakai fitur question and answer ya, bukan di dalam ruang chat yang justru akan menambah banyak hal, bahkan ada yang mungkin nggak sengaja kepencet ya. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini pembahasan mengenai trauma masa kecil ini tentu akan kita akan bahas dari dua sisi dari sisi bagaimana sudut pandang syariah dan Quran memberi solusi, termasuk nanti dari sudut pandang yang dari sisi parentingnya nanti Ayah Irwan akan membahas, dan tentu saja nanti ada diskusi tanya jawab, mudah-mudahan bersabar sampai pukul 22.00 dan kita akan banyak berdiskusi nantinya. Saya memberi judul untuk sesi kali ini dengan judul yang saya pikir sangat relate dengan apa yang menjadi salah satu guncangan yang terjadi bagi orang yang saat ini sedang trauma, yaitu dari kegelapan menuju cahaya. Ya, di mana kita berharap bebas dari trauma di masa kecil. Saya mengibaratkan masa-masa saat trauma adalah masa kegelapan, di mana kita berada dalam keterkungkungan jiwa, nggak pernah lepas, sehingga kita merasa tidak bisa mencari atau bebas mengekspresikan perasaan atau memilih sesuatu, berada dalam keadaan kondisi was-was dan sebagainya. Apalagi tadi di awal dari video, bagi yang baru bergabung tentu sudah melihat bagaimana Kak Hilman begitu piawainya tadi, almarhum Kak Hilman piawainya menarasikan sebuah kisah yang sangat menyentuh. Dari sisi bagaimana Kak Hilman bertutur, saya melihat memang ini kekuatan luar biasa dari beliau. Dan kita doakan beliau yang saat ini telah dipanggil Allah wafat, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Kak Hilman ini menceritakan bagaimana situasi yang kerap dialami sebagian besar anak-anak di rumahnya, yaitu mengalami caci maki, amarah, yang itu diantara yang mungkin selama ini tidak disadari terjadi juga oleh kita. Dampak yang paling utama adalah
ketika kita menjadi pribadi yang traumatis, sangat rentan kita mengurus anak kita, mengasuh anak kita ketika jadi orang tua atau bahkan menjadi suami istri, menjadi pribadi yang rentan menularkannya, ya, mewariskannya bahkan. Nah, inilah salah satu mata rantai yang harus kita putus. Kenapa? Karena trauma yang berbekas pada kita akan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap kita saat menjadi orang tua. Sehingga judul kali ini kita beri nama judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya setelah ini. Yang penting juga perlu kita pahami adalah bagaimana kita memahami definisi trauma psikis. Dari beberapa literatur yang kami baca, salah satu definisi yang sangat mendekati agar kita bisa memahami bagaimana trauma psikis itu muncul, saya menyebutnya sebagai cedera hati. Maaf ya, harusnya tadi pakai tanda kutip. Cedera hati yang menetap lama akibat persepsi yang tak berubah. Maksudnya apa? Bagaimana sebuah kejadian itu dipersepsikan oleh masing-masing individu dengan persepsi yang sangat personal yang berujung kepada emosi. Makanya sifatnya lagi-lagi sangat personal. Kejadian yang sama bisa bertraumakan bagi seseorang, bagian tidak, tergantung persepsinya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh dua hal. Apakah kejadian itu sangat dahsyat atau kejadian tersebut sangat intens. Jadi dua yang membuat itu menjadi dipersepsikan positif atau negatif. Dahsyat di sini adalah sesuatu yang sangat di luar perkiraan. Contohnya adalah misalnya ketika tsunami gitu ya. Tsunami adalah bencana yang dialami sebagian orang itu di Aceh misalnya, itu kejadian. Nah, ketika yang mengalaminya itu kan dahsyat sekali, maka ada persepsi. Nah, persepsi ini sifatnya sangat individual. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang pernah dia anggap sebagai bentuk musibah yang mengagetkan dan akan mempengaruhi emosi sebagian orang. Nah, emosi ini yang akhirnya menetap disebabkan persepsi yang tidak berubah. Jika ada yang mengatakan bahwa air yang meninggi adalah bentuk dari ancaman, maka setiap air meninggi ketika hujan turun, banjir, maka persepsi dia bahwa itu adalah sebuah bentuk musibah, maka emosi akan selalu muncul. Nah, ini dari sisi psikologinya kira-kira begitu. Maka memahami tentang bagaimana kita menyelesaikan trauma dalam situasi ini, termasuk trauma masa kecil, atas apa yang diperoleh dari kita di masa kecil, maka emosi kita hari ini yang sedih, kecewa, marah bahkan dengan orang tua kita, marah dengan keadaan, itu sangat dipengaruhi dengan persepsi. Misalnya apa? Ketika orang tua kita memukul, maka kita akan mempersepsikannya sebagai orang tua yang jahat. Kenapa? Bisa jadi karena sering karena dua tadi polanya, dahsyat pukulannya menyakitkan atau sering memukul, itu pukul, maka kita mempersepsikan orang tua kita jahat, emosi kita adalah emosi marah, emosi kecewa. Tapi apakah setiap orang tua memukul emosinya akan seperti itu? Tergantung persepsinya. Saya kasih contoh bagaimana peristiwa yang dialami oleh misalnya oleh Najmuddin Ayub ya, ketika dia membanting putranya bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang pada saat dia bermain saat itu dengan anak-anak kawan-kawannya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi yang sedang bermain itu langsung didekati ayahnya dan ayah marah sekali karena ayahnya tidak ingin anaknya ini menjadi sosok lelaki yang tidak sesuai harapannya. Maka diangkat dan dibanting sambil mengucapkan, bukan begini aku ingin menikahi ibumu gitu ya. Bukan untuk ini aku menikahi ibumu gitu ya. Aku ingin engkau menjadi satu di antara orang yang akan membebaskan Al-Aqsa gitu ya. Saat itu saat dibanting olehnya tentu rasa sakit gitu. Tapi anehnya Najmuddin tidak menangis dan membuat saya keheranan. Umumnya seorang anak dibanting itu menangis, tapi Najmuddin tidak menangis. Apa kata Salahuddin tidak menangis. Apa reaksi Salahuddin? Dia mampu mengubah persepsinya. Dan itu dikarenakan apa? Dia punya akumulasi dari apa yang pertama, kejadian ayah yang membanting bukan sesuatu yang sering, sehingga persepsi dia adalah tidak mungkin ayah ini karena marah, karena benci gitu ya. Ini karena sesuatu yang mungkin karena kelalaian aku. Berarti aku telah mengecewakan ayah. Maka dia pun mengubah persepsinya. Alih-alih dia mengatakan bahwa ayahnya pemarah, galak, maka dia kembali mengatakan bahwa pembebas Al-Aqsa tidak mungkin menangis. Ketika ayah mengatakan, kenapa kamu tidak menangis? Dia mengatakan pembebas Al-Aqsa tidak menangis. Inilah diantara yang
yang menjadi salah satu mengapa kita harus memperbaiki yang namanya persepsi sebagai upaya kita memperbaiki emosi. Maka nanti di slide-slide berikutnya kita akan temukan hal itu. Nah, sebelum kita sampai kepada penjelasan bagaimana secara teknis, maka kita harus memahami rumus keluar dari trauma masa kecil kita yang sejatinya disyaratkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ya, maaf nih, definisinya masih terkait dengan definisi subjektif dari Kementerian Agama yang mendefinisikan kegelapan sini kepada kekafiran, kepada cahaya yang mananya iman. Padahal kata zulumatil nur kalau kita pelajari tafsir bukan sekedar maknanya zulumat itu kegelapan, tapi situasi yang tidak nyaman, situasi yang gelisah, kesedihan, dan itu dikembalikan kepada situasi yang terang alias solutif, yaitu adalah cahaya. Dan nanti mungkin slide-nya diperbaiki karena kata kekafiran dalam tanda kurung ini adalah terjemahan atau tafsir dari Kementerian Agama yang sebenarnya ini maknanya kalau secara tafsir ini umum, ya, minazulumat ilan nur. Nah, di antara yang kita harus pahami adalah ketika di dalam konteks Allah ini adalah kita diceritakan oleh Allah bahwa Allah adalah pelindung orang beriman yang mengeluarkan manusia dari situasi yang gelap menuju cahaya, maka kita memahami bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari trauma kecuali atas izin Allah. Inilah mengapa usaha-usaha yang berkaitan dengan psikologis itu dibolehkan. Berkaitan dengan psikologis, berkaitan dengan datang psikiater boleh, tapi jangan pernah keluar dari apa yang menjadi ketetapan Allah bahwa sumber mengeluarkan kita dari trauma masa kecil adalah bagaimana kita ya berpusat pada Allah. Itu juga yang diingatkan surah Asy-Syu'ara 80, wa idza maritu wa huwa yashfin, dan jika aku sakit dialah menyembuhkan aku. Sakit di sini diantaranya adalah trauma yang berkepanjangan, karena bukan hanya sakit fisik yang kita maksud, tapi juga sakit psikis. Nah, siapa yang menyembuhkan adalah Allah. Dua ayat ini dibanding selain juga ayat-ayat lain adalah sebuah bukti bahwa Allah ingin memperkenalkan bahwa kembalilah ke Allah sebagai penyembuh trauma. Bahwa dasar pertama kita untuk menyembuhkan trauma adalah kembali kepada Allah, diantaranya adalah memahami hakikat hidup yang nanti akan kita bahas. Itulah yang menjadi dasar bagaimana nanti ayat-ayat Quran sejatinya adalah turun untuk memperbaiki trauma yang selama ini muncul di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Dan itu juga yang menjadi salah satu jawaban mengapa Al-Quran turun untuk perbaiki ya, perilaku sistem masyarakat. Misalnya bagaimana ayat Quran memperbaiki sistem perbudakan sehingga orang-orang yang dalam ini trauma dengan kondisi fisiknya dia hitam, maka Quran mengangkatnya dan itu membuat dia menjadi percaya diri sehingga seorang Bilal bin Rabah bisa dengan dengan PD-nya bisa mengumandangkan azan karena dia dimuliakan, ya, tidak lagi dihinakan sebagaimana yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, itulah diantara petunjuk bahwa bagaimana Allah menjadi sumber dalam perbaikan atau usaha kita keluar dari trauma masa kecil kita. Nah, yang kedua adalah perlu kita pahami adalah karena Allah menjadi sumber yang menjadi dasar untuk perbaikan, ternyata yang menghalangi trauma itu adalah setan, karena setan senang dalam situasi di mana seorang berada dalam trauma, karena trauma itu bagian dari perangkap setan, karena setan membuat manusia itu rusak dalam kondisi yang menjadi awal dari perangkapnya setan merusak manusia. Apa itu? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yaitu setan ya dalam ini memberisikan yaitu ke dada kita perasaan was-was, ya. Was-was yang kita pahami sini adalah pikiran buruk yang muncul, dan itu bagian dari cara setan untuk mengungkung kita kepada kegelapan. Sehingga ada orang-orang yang selalu insecure meskipun dia dalam hal ini ya dalam kondisi yang sudah tenang gitu ya, merasa sudah menikah pun masih trauma bahwa suaminya akan menikah lagi gitu ya, karena dia punya trauma karena ayahnya pernah menikah lagi, trauma bahwa nanti bahwa suaminya akan memukul dia karena dia punya ayah yang suka memukul atau sebaliknya. Jadi
trauma itu adalah bagian dari tipu daya setan yang membuat kita senantiasa diiringi was-was, dan itu masuk dalam kaitan hal ini. Itulah mengapa ketika Al-Quran menceritakan Allah sebagai sumber perbaikan untuk trauma, dan ketika dijelaskan setan sebagai pembuat trauma, maka solusinya memang mau gak mau adalah melawan tipu daya setan ini dengan bantuan Allah. Itulah kurang lebih bagaimana kita memahami konsep trauma masa kecil yang ada dalam Islam. Sehingga hampir sebagian besar yang hari ini mengungkung kita, merasa marah dengan orang tua kita, itu bukan sekedar faktor psikis, tapi juga intervensi setan di dalamnya yang membuat kita berprasangka buruk kepada orang tua kita. Sehingga kita akhirnya menjadikan bagaimana pembenaran atas perilaku kita yang kurang ajar kepada orang tua kita. Ya wajar loh, ya dia kan gak pernah ngurus aku gitu. Dan itu sejatinya bukanlah pandangan yang benar dalam Islam. Mohon maaf ya, saya harus sampaikan ini. Dalam Islam, birrul walidain, terutama kepada orang tua kita, walaupun pernah menyakiti kita, itu adalah suatu kewajiban. Jadi dalam Islam, birrul walidain itu bukan balas jasa, bukan berpikir prinsip gini, papa baik, aku baik, papa jahat, kenapa aku baik? Maaf, nggak begitu. Dalam Islam, papa baik, aku baik. Papa jahat, aku akan tetap baik. Mungkin Anda bertanya, lah kok gitu? Ya memang karena Allah katakan dalam surat Al-Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali Dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dasarnya adalah wa qadha rabbuka, ini adalah kewajiban dari Tuhanmu. Sehingga karena kita memahaminya kewajiban, maka kita memaksakan diri untuk apa? Untuk menguatkan diri kepada Allah supaya tetap bisa bersikap baik. Nah, adapun masih hambatan-hambatan psikologis, sekali lagi itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi, tapi menjadi sesuatu yang akhirnya masuk dalam perangkap setan ketika was-was itu membuat kita akhirnya misalnya gini, wah kalau nanti saya baik sama bapak malah dikasih hati minta jantung, malah nanti ngenteng-ngentengin, oh enggak gitu. Padahal nggak ada ruginya. Mungkin ada orang tua yang ketika berbaik malah ujung-ujungnya adalah malah manfaatkan, nggak ada masalah, tidak rugi kita sisi kita di akhirat. Tapi setan ingin kita terkungkung dalam trauma sehingga was-was terus-terusan, yang itu adalah berdampak buruk kepada diri kita. Karena itulah pikiran-pikiran buruk adalah diantara yang selama ini muncul di dalam hidup kita. Karena itulah makanya panduan Al-Quran mengenai bagaimana memperbaiki trauma masa kecil ini diantaranya mudah-mudahan bisa kita pahami. Nah, di antara pelajaran penting untuk kita bisa memperbaiki trauma di masa kecil adalah apa yang dialami oleh figur dalam Al-Quran yang memiliki situasi yang sangat mengenaskan, yang Allah jadikan kisahnya sebagai kisah yang terbaik, yaitu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu yang ceritakan sebagai kisah yang terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik. Ya, diceritakannya kisah Yusuf karena banyak sekali pelajaran yang ada di sini. Yang pelajaran ini tentu saja akan membantu kita dalam hal ini untuk bisa keluar dari situasi yang sejatinya mungkin rada mirip dengan kita. Kita bisa lihat misalnya seperti Yusuf yang memiliki masa kecil yang sangat traumatis, karena kita tahu mulai dari dia kehilangan ibunya, kemudian dia terpisah dari ayahnya. Kan Yusuf kalau kita baca sirah itu, dia tidak dirawat oleh ayahnya setelah ibunya wafat karena dirawat oleh bibinya. Sekembalinya pulang ke ayahnya memperlakukannya sangat istimewa. Singkat kata, setelah itu justru saudara-saudaranya membencinya dan akhirnya memperlakukan dia dengan zalim, sampai akhirnya dia cemplungkan ke sumur, kemudian dia jadi budak, ya kemudian dia dijual beli sana sini. Apa yang kita ingin sampaikan, situasi di mana seorang bocah kurang lebih umur 7 tahun mengalami situasi yang dimusuhi oleh saudara, jauh dari ayah, kemudian bagaimana juga dia dalam hal ini pernah mengalami di keluar ibunya wafat gitu. Tentu dalam situasi seperti itu bagaimana dia terlepas dari ayahnya sendirian dan dia harus berada di penjara, tentu dia akan mengalami hidup yang sangat traumatis. Tapi ternyata kita simpulkan Yusuf tidak mengalami itu karena masa kecilnya memang traumatis, alias dia mengalami situasi yang tragis, tapi dia berujung kepada
kebahagiaan ya. Kenapa? Karena dia bisa keluar dari jerat traumanya ya, dan itu akibat dari bagaimana tentu selain pertolongan Allah juga karena ada sebuah pelajaran hikmah yang Allah berikan sebagai bentuk kasih sayang Allah mengeluarkan Yusuf dari situasi tersebut. Di antaranya kita bisa belajar dari firman Allah surat Yusuf ayat 21 dan 22 di mana ada intervensi pihak luar yang membantu Yusuf keluar dari trauma. Tentu pihak luar di sini adalah atas izin Allah. Sekali lagi, situasi di mana adanya bantuan dari pihak luar dan itu juga membantu kita juga untuk kalau kita ingin menolong orang lain yang mungkin trauma, kita bisa melakukan apa yang ceritakan Allah dalam surat Yusuf ayat 21 dan 22. Karena diantaranya ada kunci-kunci yang membuat kita bisa membantu orang keluar dari trauma masa kecilnya. Allah berfirman, wa qala alladzina ishtarahu min misra li amri li imrati akrimi mathwahu asa anfa'ana au natakhidahu walada ya. Dan orang Mesir yang membelinya atau disebut kitfir ini adalah suami Zulaikha yang membelinya, kemudian berkata pada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Wa kadzalika makana li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi yang di Mesir, dan kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tidak ada mengetahui. Para ulama ketika membahas ini dari sisi tafsir, pertama ada kata kunci bagaimana Yusuf bisa keluar dari traumanya. Pertama adalah mendapatkan bantuan langsung dari Allah. Karena memang Allah bekerja untuk menolong hambanya jika dia pasrah padanya. Di antaranya kalimat yang menegaskan itu adalah ketika Allah katakan wallahu ghalibun ala amrihi dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Artinya ketika kita punya masa kecil yang kelam, ketika kita minta tolong sama Allah, maka Allah akan mengirimkan bantuan lewat situasi ya di luar kita yang akan memperbaiki trauma itu. Bagaimana cara Allah memperbaiki traumanya? Lanjutan ayatnya adalah walama balagu asyuda wa ataina hukma wa ilma wa kadzalika nazil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu ya dalam hal ini, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Setidaknya ada 3 yang membuat Yusuf bisa bebas dari jerat trauma atas intervensi dari pihak luar, tentu atas izin Allah. Artinya ada situasi yang membuat Yusuf bisa keluar dari trauma. Apa saja itu? Yang pertama adalah lingkungan yang baik. Ya, di sini disebutkan ketika dalam hal ini ya penguasa Mesir ini mengatakan kepadanya akrimi mathwaya. Ya, disebutkan sini ya akrimi mathwahu asa ayan fa'ana au natakhidahu walada ya. Berikanlah kemuliaan kepadanya dengan layanan yang baik. Ya, kata akrimi mathwahu artinya berikan tempat dan kenyamanan buat dia. Dalam situasi di mana dia pernah mengalami situasi tragis, pernah dilecehkan, pernah dibully, pernah cemplung ke sumur, maka ketika ada orang yang mampu menampung antitesa dari situasi yang sulit tersebut, maka akan membantu dia untuk berpikiran bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu bukan menetap. Dia bisa berubah. Kalau kemarin dia berprasangka bahwa Allah seolah-olah meninggalkan dia, tapi ternyata ada pertolongan Allah. Ini membuat kita menyadari bahwa situasi yang buruk itu nggak akan pernah berlaku selamanya. Sifatnya sangat sementara. Artinya bahwa memahami bahwa misalnya kita berada di lingkungan yang buruk dengan orang tua yang galak ya, kita harus pahami bahwa situasi itu sifatnya sangat-sangat situasional dan sangat-sangat temporary. Kita akan tahu bahwa ketika nanti di masa dewasa kita bisa jadi ketika kita berkenalan dengan orang ya, kita bisa mendapatkan namanya lingkungan yang baik atau mendapatkan stimulan yang berbeda dari apa yang dialami oleh orang tua kita. Makanya di antara yang bisa kita lakukan kalau kita sebagai pihak luar dalam hal ini melihat kacamata dari ayat ini adalah orang luar yang membantu pihak lain yang ingin keluar dari trauma. Misalnya adalah jika kita tahu ada seorang anak yang biasa dibully atau biasa oleh orang tuanya dikasari,
maka ganti yang disebut oleh, ya, saya ingat istilah Kak Hilman itu yang sangat terkam saya adalah mengganti skema pengasuhannya. Skema pengasuhan adalah merewind kembali, meriset ulang apa yang selama ini masuk dalam pikirannya bahwa bapak itu jahat, ibu jahat, maka ketika dia diasuh oleh kita, dia mendapatkan sesuatu yang baru. Oh, enggak seperti yang kamu bayangkan. Kamu di sini dimuliakan, kamu ditanya pendapatnya, kira-kira seperti itu. Dalam hal ini adalah ayat yang terkait dengan bagaimana orang luar membantu si pelaku atau yang mengalami trauma untuk keluar dari trauma. Yang kemudian adalah diberikan dia yang disebut namanya peran yang maksimal. Kita lihat ayatnya ketika Allah katakan kepadanya, ya, di dalam ayat ini Allah katakan wa kadzalika makanna li Yusuf ya fil ard. Kami berikan kedudukan yang mulia kepada Yusuf. Disebutkan sini Yusuf sudah dilibatkan sebagai orang yang berinteraksi, ya, membantu raja khususnya dalam konsultasi terutama ketika raja membutuhkan pertolongan yang berkaitan dengan, ya, misalnya takwil mimpinya, bahkan urusan-urusan yang terkait dengan kepandaian yang terkait dengan masalah mengelola keuangan dan sebagainya, kan bendahara negara. Itu adalah diantara cara juga membantu seseorang untuk keluar dari jerat trauma di masa lalu, yaitu bagaimana memberikan dia perannya maksimal supaya dia merasa dirinya berharga. Ini disebut namanya membangun pride. Ya, sehingga orang-orang yang punya trauma, ya, pola asuh yang buruk, di antara yang bisa mentreatment dia untuk menghargai dirinya dan merasa bisa keluar jerat itu ketika dia memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan oleh pihak luar. Ya, misalnya kalau dia masuk dalam sebuah organisasi, dia bisa dilibatkan sebagai sosok yang sangat berperan, misalnya dia bisa terlibat sebagai seorang yang juru tulis, ya, atau dia orang yang misalnya merencanakan sebuah event. Nah, itu membantu. Karena sebagian besar trauma muncul adalah ditambah dengan self esteem yang rendah akibat dia merasa dirinya itu orang yang bodoh dan sebagainya. Itu adalah diantara intervensi keluar atas trauma masa kecil. Berikutnya adalah di sini jelaskan dalam ayat ini bagaimana Allah katakan wa yu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan kami ajarkan dia sebuah skill ilmu yang disebut namanya ilmu mentakwil mimpi. Yang menarik adalah para ulama mengatakan di antara keistimewaan yang dialami oleh Yusuf, dia memiliki satu kemampuan yang tidak dimiliki yang lain, yang membuat dirinya menjadi unik. Apa dia mampu memiliki mampu mentakwilkan mimpi. Itu membuat dirinya akhirnya menjadi merasa unik dan istimewa. Itulah pentingnya di antara hal yang membantu orang keluar dari trauma masa kecil untuk dia menjadi pribadi yang berharga di masa gini adalah dia mengasah satu skill saja yang mumpuni, membuat dia itu berbeda dengan yang lain. Jika kita misalnya pandai menggambar, gambar. Jika kita pandai menulis cerita, keluar. Makanya ada orang-orang yang pernah trauma masa kecil, ketika dia jadi penulis unggul, penulis hebat, dia malah menjadi seorang yang bisa bebas keluar dari trauma tersebut. Nah, tiga hal ini adalah di antara treatment pihak luar membantu seseorang itu untuk bisa keluar dari jerat-jerat trauma. Nah, inilah di antara pendekatan Quran belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf, ya. Makanya ketika Yusuf mendapatkan tiga hal ini di dalam Al-Quran, itulah yang membuat akhirnya Yusuf bisa terlepas, ya, karena di antara yang membuat dia akhirnya bisa bangkit jerat dari trauma adalah dia memiliki, ya, kesadaran akan peran peradabannya, karena memang beliau adalah seorang nabi, jadi dia memang nabi, tidak mungkin dia terkungkung dengan jerat masa lalu karena dia punya visi yang berat. Itu juga yang harusnya kita bangun kepada seseorang yang trauma, ya, dan itu yang membuat bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih misalnya pernah digampar dan keras sama gurunya, tapi tidak membuatnya trauma. Bahkan dia bertanya pada gurunya, kenapa pernah gampar saya? Dan jawabannya adalah karena engkau kelak akan jadi pemimpin hebat dan aku ingin mengingatkanmu akan tanggung jawabmu, betapa kezoliman yang dilakukan itu akan berbekas kepada orang, gitu. Sampai
seorang Muhammad Al-Fatih terkesan dengan apa yang disampaikan oleh gurunya untuk mengajarkan dia pada peristiwa di Gampar kan itu adalah beberapa tahun yang lalu. Itu diantara bagaimana orang-orang yang mampu keluar jerat trauma masa kecil, ada orang-orang yang selain mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan peran yang maksimal, dia juga punya skill yang mumpuni yang membuat dia merasa dirinya unik dan istimewa. Lantas bagaimana Ustadz kalau itu dialami secara personal, bahwa saya bukan lagi konteksnya orang lain yang saya tolong, tapi inilah saya yang saya menjadi sosok orang yang pernah mengalami trauma itu. Dan ternyata di dalam Al-Quran juga diceritakan bagaimana kita bisa keluar dari jerat trauma yang kita ingin keluar bebas dari hal tersebut. Yang pertama adalah penerimaan atas takdir yang justru kita harus kembalikan ini kepada Allah. Karena di antara konsep dasar untuk kita keluar dari jerat trauma tadi apa? Mengubah persepsi bahwa apa yang terjadi hari ini adalah telah ditetapkan oleh Allah, termasuk kita tidak punya kuasa memilih orang tua kita, berasal dari orang tua yang galak, orang tua yang kasar, ibu yang cuek. Itu adalah di antara ketetapan Allah yang harusnya kita lihat bahwa Allah telah menetapkan dan kita tidak dihisap apa atas ketetapannya, tetapi bagaimana kita menyikapi atas ketetapannya. Itu menjadi salah satu yang harus kita lihat, karena Allah telah tegaskan ma asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim qabla an nabraha inna dzalika lallahu yasir. Ya, apa-apa yang menimpamu dan dan musibah yang menimpa bumi ya dan juga menimpamu tidaklah terjadi kecuali dicatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi ini adalah diantara petunjuk bagaimana apa yang sejatinya kita alami hakikatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa menolak ketetapannya. Yang kita lihat adalah menyikapi ketetapan. Sama seperti kita ditakdirkan jadi laki-laki dan yang lain ditakdirkan jadi perempuan. Terima ketetapan ini, tinggal bagaimana kita menyikapi itu, sehingga sikap kita itulah yang harus kita perbaiki ya. Kita tidak mungkin menolak dilahirkan dari seorang ibu yang mungkin cerewet atau ibu yang pendiam yang nggak kita suka, tapi kita hanya bagaimana ya menerima ketetapan ini. Yang kedua adalah berusaha mengalirkan emosi yang membekas akibat apa yang kita peroleh di masa lalu yang disebut dengan freeze emotion. Freeze emotion itu ibarat luka lebam yang berujung kepada nanah yang tidak pecah yang menjadi bisul. Nah, kalau tubuh itu seperti bisul yang gampang sakit, yang kesenggol, jiwa yang traumatis juga begitu. Nah, itu disebabkan ada emosi yang membeku yang dia tidak sempat mengalir. Ya. Yang tidak sempat mengalir. Nah, kenapa dia tidak sempat mengalir? Di antaranya adalah karena dia menyimpan itu dan tidak bercerita, tidak mengeluarkannya. Sehingga mengeluarkan apa yang menjadi isi hatinya itu adalah di antara terapi yang membantu orang untuk membuat emosi itu akhirnya ternetralisir dengan sempurna. Dan di antara yang diajarkan dalam Islam, mengapa kita mengeluarkan emosi itulah di antara lewat doa. Jujurlah dalam doa kita akan apa yang kita alami. Makanya doa itu sejatinya bukan tentang menuntut akan apa yang kita mau, tapi menceritakan tentang apa yang kita alami dan kita susah. Karena Allah tahu sejatinya dalam doa itu Allah tahu maunya kita, tapi Allah ingin hambanya itu semakin merendah dan mengakui betapa dia butuh Allah. Makanya kita lihat para nabi tidak minta tentang keluarkan aku ya Allah dari kegelapan perut ikan paus ini gitu. Tapi dia cuma bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau ketika Nabi Zakaria dia memohon sama Allah supaya dia diberikan seorang anak, dia hanya bercerita bahwa umurku sudah tua, tubuhku sudah rapuh, badanku sudah lemah gitu ya. Dan dia memohon kepada Allah dengan menceritakan kondisinya. Maka kita bisa menjadikan wasilah doa untuk jujur ini sebagai treatment untuk kita keluar. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah mengadu ke Allah, ya Allah, Engkau yang menetapkan aku punya ayah yang selama ini mengabaikan aku. Engkau, dan ceritalah sama Allah, karena sejatinya dengan cerita itu kita akan mengeluarkan apa yang selama ini membeku atau yang disebut dengan namanya freeze emotion tadi. Kalau nggak bisa gimana Ustadz? Berat rasanya karena itu peristiwa yang lalu. Maka kita bisa bercerita kepada orang terpercaya. Disinilah peran konselor atau profesional. Makanya disitulah pentingnya boleh kita melibatkan profesional, karena cerita kita bukan menggibahi orang tua kita, tapi bagian dari
mengeluarkan nanah jiwa atau emosi yang membeku dalam diri kita. Kemudian setelah kita mampu menerima dan kita mengeluarkan isi hati itu, pertama meyakini bahwa situasi yang berat ini dituntut juga kita untuk tetap bersikap baik kepada orang tua kita, padahal kita punya masa kecil yang buruk, akan mendapatkan balasan yang tidak sama alias sangat besar sisi Allah. Ingat hadis Nabi, innal izamal jaza ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Saya ingin sampaikan kabar gembira yang dari persepsi lain ya. Maksud saya bagi orang yang diuji dengan orang tua yang tidak memberikan hal yang patut, di situ ada tersimpan pahala yang besar. Maksud saya gini, misalnya saya bersikap baik sama ibu saya dan bapak saya ya. Ibu dan bapak saya baik sekali mengasuh saya misalnya, maka sikap saya dengan berbuat baik kepadanya, dengan memberikan hadiah, dengan bersikap santun, akan beda nilainya jika dilakukan oleh orang atau sahabat saya yang punya bapak dan ibu yang dalam tanda kutip buruk gitu ya. Kenapa beda? Karena saya membalas baik orang tua saya itu prinsipnya ya natural saja, biasa. Kenapa biasa? Ya sudah sewajarnya, bapakmu baik, pantaslah engkau berbuat baik, ibumu baik, pantas engkau berbuat baik. Tapi ini ada orang ya bapak ibunya cuek sama dia dan dia nggak pernah berbuat baik sama dia, tapi dia tetap berusaha berbuat baik karena tuntutan iman, maka pahalanya sangat besar. Ini saya sampaikan kabar gembira ini supaya apa? Bahwa di antara pintu-pintu surga yang dibukakan oleh Allah bagi kita yang diuji dengan masa lalu yang buruk ini, ada sebuah peluang masuk surga besar ketika kita meyakini bahwa kita ingin tetap berbuat baik kepada orang tua kita yang punya mengasuh kita dengan cara yang buruk. Itu di antara yang harus kita pahami. Kemudian karena dasar bagaimana cedera itu tidak berubah karena ada persepsi yang tidak pernah bergeser, dan itu yang selama bertahun-tahun kita pertahankan. Karena itu agar persepsi ini sedikit banyak bergeser, mengalami shift atau pergeseran, supaya seiring dengan pergeseran persepsi, itulah yang disebut dalam teori psikologi namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Maka ada beberapa yang ditreatment dalam Al-Quran. Pertama, menghitung nikmat Allah yang kita terima hari ini, yang sejatinya tidak mungkin kita menghitungnya ya, karena itu sebenarnya tidak mungkin ya, karena nikmat Allah begitu demikian banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Tapi sebenarnya menghitung nikmat Allah ini supaya kita yang selama ini meratapi, menyesali hidup yang dibuat trauma ini, baru menyadari ada rasa syukur ya Allah. Ya misalnya tadi sehingga saya tadi siang saya tempat ngisi sesi question answer kelas mendidik anak laki-laki, kemudian ada peserta yang bercerita dia mengalami yatim piatu dari kecil, kemudian dia suaminya meninggal setelah dia punya anak ya, kemudian dia juga diasuh dari kecil dengan orang tua, kakek nenek yang atau paman yang tidak bijak ya, di otoriter sebagainya. Jadi dia selalu merasa dirinya sial atau apes gitu ya, tidak seperti orang lain. Tapi dia tidak menyadari bahwa kondisi yang dia hitung sebagai hal yang apes itu, kalau dihitung banyak lagi nikmat Allah yang membuat emosi yang tadinya negatif jadi positif. Contohnya adalah kalau dia sadar, ya Allah, orang lain nggak punya suami, saya sempat merasakan nikah. Ya Allah, orang lain nggak punya anak, saya punya anak. Ya Allah, orang lain nggak punya rumah, saya punya rumah. Ya Allah, orang lain nggak punya kuliah, saya kuliah. Catat itu sebagai cara untuk kita bisa mengubah mindset yang tadinya setan masuk untuk kita mengutuki nasib yang dianggap setan ini sebagai sebuah kebersyukuran. Karena di antara pintu masuknya kita untuk bisa luar dari jerat-jerat penyakit ini adalah dengan rasa syukur. Yang berikutnya adalah mengingat kebaikan orang tua kita. Ayatnya dalam surah Al-Baqarah 37, wala tansul fadla bainakum. Ayat ini secara umum menceritakan jangan lupakan kebaikan di antara kalian, bahwa mungkin orang tua kita yang menyakiti kita, kita anggap selalu buruk, tapi jangan-jangan kita selama ini menutup mata atas kebaikan dia. Mungkin pernah dia memberikan kita es krim waktu kecil, itu anggap sebagai kebaikan yang harus kita hargai. Atau mungkin pernah dia ngajak jalan-jalan, tapi yang kita ingat adalah pernah bentaknya, ngomelnya. Sehingga seiring dengan kita selalu mengingat keburukannya, kita sulit untuk bisa berdamai dengan masa kecil kita, karena yang diingat hanya bentakan dan omelannya, padahal ada sisi lain yang mungkin tidak kita ingat. Yang berikutnya adalah
memperluas dan perbanyak pengalaman positif ya, alias antitesa trauma. Maksudnya gimana? Jika kita trauma dengan apa yang dialami masa kecil, punya orang tua yang bercerai, punya orang tua yang galak, maka jangan kita bergaul dengan orang yang senasib sama. Ini kata kuncinya. Karena dengan bergaul dengan orang yang nasibnya sama, pergaulan kita hanya menambah bagaimana pembenaran atas bahwa orang tua itu jahat semuanya. Itulah membuat dia tidak pernah bergeser karena pengalaman diri dia dikompilasi dengan pengalaman orang lain sehingga makin meyakinkan, emang ya nggak usah nikah ya, ya ternyata bapak kamu juga jahat. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita adalah di antara orang-orang yang pernah mengalami kondisi trauma masa kecil, bergaulah sama orang yang diasuh dengan orang tua yang sehat. Supaya apa? Pengalaman kita berinteraksi dengan dia, cerita-cerita dia tentang hal positif itu mengusur atau mengusir apa yang persepsi negatif yang ada dalam jiwa kita. Itulah yang disebut dalam surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Nah, itulah mengapa di antara salah satu mekanisme sistem Quran untuk melepaskan kita dari negatif emotion atau trauma ketika kita mengumpulkan segala banyak hal positif tentang pengalaman di masa kecil diantitesakan. Misalnya kalau kita tahu ya bahwa kita punya bapak yang galak, maka kita jangan berteman dengan orang bukan memilih, tapi jangan justru berkoalisi dengan orang punya nasib sama ya. Makanya saya nggak setuju kalau misalnya bikin persatuan ikatan anak mengalami inner child gitu, itu akan membuat dia terkungkung dengan emosi negatif aja, karena yang diceritakan adalah sama bapak saya juga, sama bapak saya juga, sama mas juga, dia nggak keluar tuh pengalamannya, makin nambah pengalaman negatif itu membuat trauma. Nah, itulah mengapa penting kita memperluas. Oh, ternyata ada loh kawan saya itu bapaknya baik banget. Supaya kita tahu bahwa tidak semua bapak-bapak begitu. Akhirnya ada peluang kita mendapatkan suami yang bisa jadi baik, bukan seperti bapak kita, tapi seperti bapaknya kawan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan karena waktunya terbatas, mungkin itu. Dan saya ingin menutup dengan sebuah kalimat yang mudah-mudahan menjadi pengingat kita bahwa inilah ayat Allah yang menghibur-hibur bagi kita trauma. Alladzina qalu lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang mereka yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ya, itulah diantara yang mungkin selama ini kita alami, setan ingin menyerang kita, membuat kita trauma. Maka jawaban mereka yang menambah keimanan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagi kita ingin keluar dari jerat trauma ini, minta tolong dan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mungkin itu saja, mohon maaf karena mungkin terlalu cepat pembahasannya, karena saya ingin sepelan mungkin, tapi waktunya terbatas karena ada Ayah Irwan yang penjelasan lebih detail dan lebih dalam lagi. Itu saja Kang Adi. Ya, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustadz Bendri yang telah sharing dengan kita semuanya tentang tadi berjalan ya dari kegelapan menuju terang benderang ya, cahaya gitu ya. Kita harap bahwa dengan apa yang kita alami hari ini, dengan inner child kita, dengan traumatik kita, dengan hal-hal yang kenangan masa lalu yang buruk itu, kita bisa yuk kita berdamai dengan hal tersebut dan akhirnya pun move on dan move up gitu ya untuk lebih baik lagi. Bunda semua boleh sharing apa aja nih yang dapatkan poin-poinnya dari materi yang Ustadz Bendri tadi di kolom chat. Saya mau lihat nih apa aja yang didapatkan Bunda semuanya. Oh, tepat solusi, Masya Allah. Afwan, sebatas. Oke, siap. Ada lagi yang mau berbagi sharing? Oke. Persepsi, bersyukur, jangan berteman dengan nasib yang sama. Betul. Jangan berteman dengan nasib yang sama. Sebenarnya bukan jangan berteman, ya. Bukan jangan berteman, artinya seleksi gitu. Jangan berkumpul. Ya, artinya harus membantu gitu. Circle-nya harus yang membantu dia untuk keluar. Circle ya. Yang buruk belum tentu buruk. Oke, Allah intinya lapang hati dan maafkan. Bagus banget. Alhamdulillah. Selesai ya Bunda semuanya yang hari ini alhamdulillah sudah ikut pada Zoom kita kali ini ada 1400. Saya juga ingin menyapa nih ada seorang ayah yang posting di Instagram. Ayah, saya nggak tahu nama ayahnya tapi mungkin akun IG-nya itu Wigunaigi. Katanya jadi fatherman di hari ke-98. Berarti ini anaknya
3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih, Masya Allah. Makasih banyak sudah ikut pada kali ini dan juga sudah share momen kebahagiaan untuk ikut Zoominar kali ini. Semoga bermanfaat juga untuk menjadi bekal untuk Ayah Wigu Naigi. Saya nggak tahu suatu salah namanya, tapi di sini akun IG-nya itu. Semoga jadi menjadi bekal ya untuk ayah bunda untuk ayah ini dan ayah yang lain juga dan ibunda yang lainnya juga untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk juga bisa akhirnya orang tua yang lebih baik lagi. Nah ya bunda semua, kami mengajak juga untuk ayah bunda semuanya yang hari ini ikut ada momen-momen yang luar biasa, boleh share di Instagram atau sosial media dan tag di akun kami yaitu @faderman.id, ada juga @faderman_ajobendri dan @irwan_rinaldi_hakimi ya. Insya Allah dengan kita berbagi dan sharing di sosial media dan teman-teman, insya Allah akan bisa berbagi hal positif juga gitu ya ke teman-teman gitu ya. Karena kalau berbagi kebanyakan hal-hal jelek nanti ada nasib lagi gitu ya, ada nasib lagi. Nah betul tuh, jangan dendam sama ortu, ingat kebaikan mereka karena nggak semuanya, karena orang tua kita bukan iblis ya, bukan setan, karena pasti ada kebaikannya, ada kebaikan. Jangan fokus terhadap hal kejelekannya, insya Allah ada kebaikannya juga. Nah ya bunda semuanya, kakak juga yang hari ini saya lupa tadi menyapa untuk yang ayah bunda, tapi saya lupa mungkin di sini ada yang jomblo. Ada yang jomblo nggak datang hari ini? Ada yang jomblo? Ada yang apa? Belum menikah? Oh, ada. Wah, alhamdulillah ada. Oh, banyak. Alhamdulillah banyak. Malam minggu tidak berdoa ya, tidak berdoa hujan turun supaya pada nggak jalan-jalan kan ya. Tapi alhamdulillah malam minggu berdoa di sini untuk kebaikan diri ya dengan belajar ya, alhamdulillahnya ya. Oke, jomblo hadir yang banyak nih. Single fighter, ada yang single fighter, berarti ada yang single parent mungkin ya sini ya. Nah ya bunda semuanya, tadi kalau kita ngelihat pembahasan dari Ustadz Bendri tentang betapa kita harusnya memaafkan dan tentang akhirnya bagaimana kita pun juga melihat hal yang baik, malah tadi pun dianjurkan juga memberikan hadiah kepada orang menyakiti kita, itu pun akan memberikan sebuah hal yang baik bagi kita semuanya. Nah ya bunda semuanya, kalau kita ingin lebih dalam lagi nih dalam pelajari hal ini, kita pengen lebih sembuh, lebih baik lagi tentang hal-hal gini, nggak banyak memendam, nggak banyak hal-hal ini jadi pikiran kita, sehingga kita sulit banget untuk maju, sulit untuk berkembang. Nah ya bunda, kita mau ngajakin ayah bunda semuanya, untuk kakak-kakak semuanya, untuk ikut salah satu e-course kami yang insya Allah hari ini baru perdana di launching dan bisa diakses, yaitu tentang e-course membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Nah, itu ada di kolom chat. Kalau yang mau ingin bergabung, nah dilihat aja dulu dilihat dulu landing page-nya, bahan-bahannya apa, siapa sih itu. Nah, e-course itu adalah sebenarnya program dari kami, produk yang berupa online yang isinya video-video pembelajaran ya, video pembelajaran, ada PDF slide materinya juga, ada kita bisa ikut juga nanti sesi Zoom-nya gitu ya. Nah, itu akan lebih deep lagi kelasnya, akan lebih mendalam lagi kelasnya gitu ya. Jadi bagi ayah bunda semua yang mau ikut dan ngerasa butuh banget lebih dalam lagi untuk kita bisa nyembuhin trauma masa kecil kita, boleh ikut di e-course terbaru Faderman, yaitu bayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Nah, kalau ada yang mau langsung aja klik, silakan di kolom chatnya, itu dilihat-lihat aja dulu apa sih fiturnya, apa sih kelasnya, kayak gimana isinya, apa aja yang akan kita dapatkan, apa sih yang akan jadi pembahasannya, itu bisa bisa di situ, diklik aja dulu. Dan nanti kalaupun ada yang mau berkenan, langsung aja daftar di bagian bawahnya gitu ya. Nah, itu e-course terbaru Faderman, membayar utang dan membasuh luka pengasuhan gitu ya. Ya Guru, silakan diklik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Alhamdulillah sini juga ada Ayah Irwan yang alhamdulillah sudah bersiap untuk materi yang lebih teknis lagi biasanya ya, kadang lebih teknis dan lebih mendetail tentang bagaimana akhirnya cara kita yang lebih tepat nih untuk bisa mengatasi trauma masa kecil. Udah siap ya Irwan? Insya Allah Ustadz Adi Kiai Haji Adi, Insya Allah. Amin. Silakan ya, Irwan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara soal trauma ini memang Ustadz Bendri ahlinya, karena memang sering trauma soalnya, Pak. Jadi beliau sudah ahli gitu mengatasi trauma-trauma dalam hidupnya. Ini bukan Bang Adi, bukan isapan jempol ini. Dulu pernah trauma kecelakaan, ya. Jadi kecelakaan tunggal, tapi ya itu yang tadi beliau sampaikan itu. Beliau nggak berlama-lama di situ, nggak juga ikut dalam grup orang kecelakaan tunggal nabrak palang pintu gitu, bukan gitu. Tapi ya itu tadi itu bersegera kepada Allah, minta permohonan kepada Allah. Padahal sebenarnya habis kecelakaan tunggal itu
Karena sayang ya dia manakan Allah untuk menemani gitu. Jadi saya ngelihat awal ter terkapar di rumah sakit sederhana di sebuah daerah kecil itu, menurut saya mohon maaf ya, wajah udah nggak karuan sebenarnya gitu. Orang melihat di samping, security bilang sama saya, Pak ini adiknya tinggal dibacain Al-Fatihah nih gitu ya. Tetapi alhamdulillah yang tadi yang beliau itu sebenarnya yang materi itu yang beliau alami. Jadi bagaimana mengcover itu, saya setuju banget itu Bang Adi. Soal luka, soal trauma itu memang adalah seberapa cepat kita untuk mengembalikan kepada pemilik kita gitu. Itu yang sangat luar biasa gitu. Tadi sebenarnya kita berharap agak lebih banyak ya sebenarnya. Beliau ada juga trauma, beliau terhempas dari lift dari lantai 13 ya, juga itu trauma tuh Bang Adi. Jadi memang banyak sekali Ustadz ini mengalami trauma ya. Saya sharing hanya untuk menambahkan, sedikit menambahkan saja Bang Adi dan teman-teman semua. Nah, kalau Ustadz Benri tadi meneruskan dari kegelapan ke menuju terang, nah saya judulnya tersebab di masa lalu, masa depan terganggu. Jadi memang penyebab trauma itu bukan di masa depan, tapi nggak ada yang trauma masa depan, tapi trauma masa lalu. Kejadian-kejadian yang mungkin kalau ini berhubungan dengan pengasuhan ya, berhubungan dengan pengasuhan terjadi di masa lalu, gitu ya, di masa lalu dengan orang-orang yang ada di masa lalu kita, dengan orang-orang di sekitar kita, bisa jadi juga kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita yang ada di masa lalu yang berhubungan dengan pengasuhan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Nah ini catatan kita nih teman-teman Bapak dan Ibu, yang sampai sekarang belum terselesaikan dan kemudian mengganggu ke masa depan kita. Nah mengganggu itu adalah ketika kita menjadi ibu, ketika kita menjadi ayah, kita menjadi terganggu oleh kejadian kita di masa lalu. Tapi ada orang yang trauma di masa lalu dan sudah selesai, ada gitu, traumanya banyak yang dialami, tapi mereka atau beliau segera menyelesaikannya sehingga nggak mengganggu dia untuk menjadi seorang ibu, jadi seorang ayah yang baik. Banyak sekali contoh-contoh teman-teman yang oleh Allah SWT, ibu yang hebat, bapak yang hebat itu, tapi kalau kita ngelihat di masa lalunya, masa lalu penuh yang catatan yang sangat luar biasa. Nah, yang kita bicarakan sekarang itu adalah sebuah peristiwa di masa lalu yang traumatis sifatnya, yang mengganggu psikologi sifatnya, dan terjadi terus-menerus dan belum terputuskan sampai sekarang, belum terselesaikan sampai sekarang. Nah, apa pengasuhan yang terjadi di masa lalu itu? Akan ada dua ya, ada pengasuhan yang kita alami yang begitu indahnya, dan itu kita mengartikan adalah pengasuhan yang kita dapat secara patut. Ya, patut secara semuanya lah, patut secara sosial, patut secara tahap perkembangan, patut secara waktu dan lain-lain gitu. Nah, ini nggak ada masalah. Tapi ada pengasuhan di masa lalu yang sekarang kita bicarakan yang tidak patut gitu. Pengasuhan yang banyak diabaikan, banyak yang lalai, mungkin bapak ibunya atau orang dewasa sekitarnya itu persoalan tumbuh kembangnya dia. Sehingga memang dia tumbuh berkembang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, itu sering kita sebut dengan utang pengasuhan. Ada juga pengasuhan masa lalu yang tidak patut itu. Ini yang kita bicarakan adalah yang luka pengasuhan atau trauma masuk ke bawah alam sadarnya dia dan menjadi sisi kepribadian seseorang di saat dewasa yang belum terselesaikan. Ada bentuknya di luka pengasuhan, ada yang terjadi karena traumanya di masa kecil. Nah, teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala, luka dan trauma itu sering muncul ketika jadi orang tua sekarang. Nah, mungkin yang bagian di atas ini penyebabnya nih teman-temannya, ketika masa lalu, perasaan yang tidak berdaya, penuh tekanan, situasi yang sangat sulit, sarkas, yang dibesarkan dengan sarkas, momen yang serupa berulang-ulang, kemudian terzalimi. Ini berulang-ulang ya teman-teman, jarang sekali trauma atau luka itu terjadi hanya sekali jadi, gitu ya. Sekali dipukul oleh bapaknya gitu, mungkin dia nggak besar kemungkinan dia nggak akan trauma, tapi berkali-kali dilakukan dengan pola yang sama, mungkin dia akan menjadi trauma. Nah, luka ini, trauma ini yang terjadi di masa lalu, itu akan menjadikan orang tua yang sekarang ketika dia menjadi orang tua yang nggak terselesaikan, dia akan mengasuh anak-anak itu dengan lepas kendali. Jadi kalau guru kami, Bu Eli Risman mengatakan, orang yang trauma di masa kecil, yang sekarang dia menjadi orang tua, besar kemungkinan dia akan mengasuh anak-anak itu dengan cara anak-anak. Jadi istilahnya anak-anak mengasuh anak-anak.
Anak-anak apa yang dimaksudkan? Anak-anak yang mohon maaf dalam tanda petik adalah anak batin dia, yaitu yang tadi itu trauma yang belum selesai itu, itulah yang mengasuh anaknya gitu. Jadi misalnya begini, kalau ada anaknya yang agak rewel sedikit gitu karena dia mengalami dulu trauma di masa kecil waktu dia rewel, dia dipukul oleh bapaknya, dia dijelekkan oleh bapaknya, itu berkas kepada dia dan trauma menjadi trauma bagi dia dan itu muncul ketika dia punya anak gitu. Makanya kata Bu Eli Risman, anak-anak mengasuh anak-anak gitu. Dia anaknya PR-nya nggak benar, anaknya nilainya nggak bagus, kemudian yang muncul itu adalah marahnya dia. Nah dia marah itu sebenarnya bukan dia, tapi adalah anak inner child-nya dia gitu. Luka dia di masa lalu itu sebenarnya yang tidak terselesaikan. Nah itulah sebabnya kenapa kalau kita ngelihat di dalam pernikahan itu 5 tahun awal pernikahan itu menjadi sangat penting gitu untuk memutus ini, membantu memutus di 5 tahun pernikahan itu kalau dia menikah, kalau itu dia seorang ibu, dia akan bilang ke suaminya, wahai suamiku, tolong bantu aku untuk menyelesaikan persoalan ini supaya jangan muncul anak-anakku itu ketika nanti kita punya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak banyak juga yang mengasuh anak-anak yang melepas kendali, yang menjadi anak-anak ketika menghadapi anak itu banyak. Ada bapak-bapak yang sangat sensi gitu ya, yang sumbu kompornya pendek gitu, nggak punya kemampuan untuk berpikir, kemampuan yang kalau ada stimulan dia langsung respon gitu. Yang muncul itu udah anak-anaknya. Anak-anak itu yang kita sebut anak batin itu, yang dia pernah trauma di masa kecil, itulah modal dia ketika dia mengasuh anak, ketika dia jadi orang tua. Nah, ada juga sistem pengasuhan yang ini teman-teman pasti sudah mengetahui. Orang-orang yang trauma, orang tua yang trauma di masa kecil itu dia terjebak dengan 2 pola ini, menjadi helikopter parenting, itu menjadi orang tua yang sangat melindungi, sangat memantau anak-anaknya, dan kemudian menjadi orang tua atau gitu ya orang tua yang parent way itu ya semuanya diarahkan oleh bapak dan ibunya. Jadi harus ke sini. Bahkan hal yang paling sederhana pun misalnya makan atau cara memilih makanan, cara makan, cara duduk makan, jangan ngadap ke sana, kakimu jangan dilipat, dan sampai segitulah bapak dan ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah korban yang pernah luka trauma. Jadi orang tua, ayah atau ibu yang pernah mengalami luka atau trauma, sebagian besar para ahli menyebutnya sekitar 85% dia akan menjadi pelaku luka dan trauma ketika dia punya anak. Jadi ketika dia punya di masa kecilnya ada luka atau trauma pengasuhan yang belum terselesaikan, kemudian dia menikah, kemudian Allah mengamanahkan anak kepada dia, sebagian besar kalau dia tidak menyelesaikan persoalan luka dan trauma ini, dia akan menjadi pelakunya. Jadi korban akan menjadi pelaku. Mengapa ini terjadi, luka dan trauma ini, teman-teman yang mulia Allah SWT, ini lagi-lagi seperti Ustaz Mendi katakan, bukan kita ngejudge, bukan kita untuk menyalahkan, bukan kita untuk menyudutkan, bukan gitu. Bisa jadi orang tua kita nggak tahu gitu, bukan karena dia mau kasar, mau apa, bukan gitu Bapak Ibu, tapi karena orang kita nggak tahu cara mendidik anaknya seperti apa. Dia nggak tahu mungkin tahap perkembangan. Contoh ya Bapak Ibu ya, kita sering terjebak dengan hal semacam ini. Ada di tahap perkembangan tertentu yang anak-anak kita kalau bicara itu selalu menafikan segala sesuatu. Suruh makan enggak, suruh mandi enggak gitu. Kalau kita tidak tahu tentang ini, tentang tahap perkembangan, bahwa ada tahap tertentu yang anak-anak kita itu memang sangat senang gitu ya untuk bicara tidak, untuk berusaha menafikan gitu. Kalau kita nggak tahu bahwa itu adalah salah satu ciri tahap perkembangan di anak-anak kita, mungkin kita akan berlaku yang tidak-tidak kepada anak kita. Apalagi dalam kondisi yang tidak baik ya, mungkin kita akan membuatkan trauma kepada anak kita. Ini banyak sekali terjadi. Ada bapak dan ibu yang gampang memukul anak hanya gara-gara bukan karena dia memang maunya memukul, bukan, tetapi karena dia nggak tahu menyelesaikan persoalan anak di tahap perkembangan tertentu, dia nggak tahu. Atau bisa jadi karena pola asuh warisan gitu, dari dahulu si bapak ibu ini ketika dia sekarang membesarkan anak-anaknya dengan meninggalkan luka dan trauma yang banyak, bisa dahulu bapak dan ibunya juga adalah orang yang meninggalkan pola asuh yang tidak baik kepada anak-anak, yang meninggalkan luka dan trauma. Mungkin ada luka pengasuhan orang tua yang belum selesai. Bisa jadi ini bapak dan ibu ya, kenapa kita sekarang anak-anak merasa terancam juga dengan bapak ibunya, bisa jadi karena memang tadi itu luka atau trauma pengasuhan yang sebelum-sebelumnya belum terselesaikan. Orang tua beranggapan pola asuh baik padahal tidak patut. Bisa jadi ini Bapak Ibu ya, ada orang tua yang beranggapan misalnya begini. Ada orang tua yang dia mengasuh anak-anaknya itu rujukannya tidak terlalu jelas.
Misalnya rujukannya itu adalah bagaimana dia mengasuh anaknya sesuai dengan mungkin ada warisan adatnya atau mungkin ada warisan tertentu di dalam suku tertentu gitu. Yang menurut dia gitu, yang menurut dia itu adalah baik. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari tahap perkembangan itu nggak baik. Sehingga meninggalkan tidak hanya hutang kepada anak-anak kita, meninggalkan luka yang sangat luar biasa. Nggak ada pilihan lain, Bapak dan Ibu. Wajib diselesaikan. Nah, tadi Ustadz Bendi sudah menyampaikan juga dengan landasan syar'i tadi memang wajib kita selesaikan. Kenapa wajib kita selesaikan? Tadi sudah sampai kita tahu bahwa kalau kita pernah jadi korban, kita akan pelaku. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka ini nggak akan selesai circle-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal secara teknis dan ini saya ambil yang agak lebih gampang ya gitu teman-teman ya. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita memang mengalami trauma. Ada trauma gitu di dalam hidup kita, gitu ada pola asuh dulu di waktu kita kecil yang menyebabkan kita terganggu secara psikologis gitu, yang menyebabkan kita misalnya kita lebih negatif melihat anak-anak kita, yang menyebabkan kita lebih sensitif misalnya atau trauma-trauma yang lain. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang menjadi tantangan kita Bapak dan Ibu adalah ketika kita gitu orang tua yang pernah mengalami trauma tapi kita nggak menyadari gitu bahwa kita ini di dalam diri kita, di dalam pola kita mengasuh pada anak-anak kita itu ada hal yang sangat berpengaruh yaitu trauma kita di masa lalu. Kemudian setelah menyadari itu adalah menerima keadaan. Itu menerima keadaan kita punya trauma, punya luka, kemudian yang ketiga adalah membasuh. Nah, membasuh luka atau menyelesaikan trauma. Nanti kita akan bicarakan bahwa ini agak susah kalau luka dan trauma itu kalau kita selesaikan sendiri. Nah, tadi Ustadz Berni sudah sampaikan juga bahwa kita butuh bantuan dari pihak luar. Kemudian teman-teman yang melakukan semua adalah menyayangi luka atau trauma, dan yang terakhir adalah reparenting. Reparenting itu setelah semuanya kita basuh, kita perbaiki, ada bantuan orang luar, kalau si ibu bantuan dari suaminya, kalau suami bantuan dari istrinya, atau bantuan dari orang tuanya, bantuan dari mertuanya, bantuan dari professional help, barulah kita mengadakan reparenting. Ini agak berbeda dengan kita kalau kita mengalami utang pengasuhan. Kalau utang pengasuhan mungkin Bapak dan Ibu kita nggak perlu ada persoalan, kita nggak perlu bantuan mungkin ya dengan professional help gitu. Mungkin kita bisa selesaikan dan mungkin juga kita bisa langsung kepada reparenting gitu. Jadi misalnya kita agak orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin kita bisa langsung reparenting. Cuman kita butuh saudara, butuh teman, butuh sahabat untuk menemani kita untuk reparenting itu. Nah, menyadari atau luka trauma itu yang pertama adalah para ahli menyebutkan sadar itu adalah syarat utama untuk sembuh. Jadi kita sadar, gitu. Dari mana kita sadar bahwa kita punya luka atau trauma pengasuhan adalah yang pertama reaksi mental kita. Jadi kalau sehari-hari, misalnya Bapak Ibu, gitu kita dengan anak, dengan istri atau dengan teman-teman gitu, ada reaksi mental kita gitu. Misalnya kita tiba-tiba kita menjadi minder, tiba-tiba jadi mundur gitu, nggak tahu sebabnya. Pada orang lain juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu banyak sekali yang kita bisa melihat sebenarnya secara kasat mata kita bisa melihat reaksi mental kita itu yang yang menyatakan bahwa kita memang ada persoalan, ada trauma, ada luka yang kita alami. Kemudian reaksi fisik. Nah, reaksi fisik itu misalnya tadi itu ya kawan-kawan, kalau ada anak kita atau pasangan kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita mungkin reaksinya adalah reaksi fisik lebih dahulu gitu. Maaf ya Bapak dan Ibu, misalnya mukul atau tadi yang yang dikatakan oleh teman-teman di chat tadi itu ditoyor-toyor gitu teman ya, atau langsung nendang dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga para ahli ada reaksi perilaku. Jadi bagaimana sikap kita, tindakan kita dengan terhadap misalnya mengasuh anak-anak sehari-hari seperti apa gitu. Nah, yang kedua adalah proses menyadari luka atau trauma itu adalah melakukan checklist apa saja trauma kita. Nah, itu penting Bapak dan Ibu. Yang pertama, apakah ini trauma internal? Trauma internal itu yang terjadi karena circle kecil kita yang disebabkan oleh, mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh orang tua kita, apakah disebabkan oleh paman kita, oleh kakak kita, atau oleh pihak yang ketiga, bisa jadi pihak yang guru gitu, itu termasuk trauma internal. Atau trauma eksternal. Trauma eksternal itu tadi disebutkan juga, misalnya kita pernah mengalami trauma pengasuhan, misalnya gitu tentang peperangan atau kecelakaan
atau hal-hal yang lain yang ada di luar dari kita, dari bapak dan ibu. Saya ngambil contoh bapak dan ibu. Saya pernah dalam kehidupan saya diamanahkan Allah untuk mengatasi trauma anak-anak, itu khususnya di beberapa negara gitu, yang disebabkan oleh trauma eksternal gitu. Jadi bukan karena internal, bukan karena bapak dan ibunya, tetapi lebih misalnya karena perang gitu ya. Jadi ada anak-anak yang dia nggak bisa keluar dari negaranya, dan kemudian setiap hari terjadi peperangan, dia bisa jadi kena serpihan granat, tangannya copot, matanya copot gitu. Nah, itu para ahli menyebutnya trauma eksternal. Sudah barang tentu juga ini cara untuk merecovery-nya berbeda. Berikutnya adalah setelah menyadari, nah tadi saya menyebutkan teman-teman yang beliau SWT adalah menyadari itu hal yang sangat penting. Ada satu pertanyaan, bagaimana Ayah Irwan kalau saya sebagai seorang suami yang mengalami trauma dan luka pengasuhan itu istri gitu, bisa nggak dibantu supaya dia sadar? Bisa banget Bapak dan Ibu yang melakukan SWT. Bahkan di dalam dunia konseling itu banyak sekali sebenarnya orang itu sadar bahwa dia punya trauma dan luka itu karena dibantu oleh pihak yang lain. Itu kalau istri dibantu oleh suami, atau dibantu oleh teman, atau dibantu oleh sahabat, dibantu oleh guru dan lain-lain. Kemudian menerima, menyayangi luka atau trauma itu. Trauma atau luka yang ada dalam diri kita itu butuh untuk disayangi. Jadi teman-teman misalnya kita mengalami trauma gitu, kekerasan, dia dipukul, kemudian setelah kita melakukan trauma itu tiba-tiba ketika kita besar gitu, kita mengasuh anak-anak, terus tiba-tiba ada keinginan kita juga untuk memukul gitu teman-teman ya. Nah, langkah yang paling awal itu adalah jangan membenci apa-apa yang ada di dalam yang kita mengalami luka itu. Luka itu ada dalam diri kita yang sering disebut orang dengan anak batin itu. Ada di dalam diri kita. Kalau kita yang punyanya, kalau kita membenci, nanti nggak akan selesai persoalannya. Kalau misalnya ada lagi trauma yang menyebabkan misalnya dihina gitu ya, dihina sehingga ketika misalnya dihina dengan suara yang kencang gitu, tiba-tiba ketika dia menjadi seorang bapak dan ibu, seorang ibu dan kemudian suaminya bicara yang kencang dan ada kata-kata yang membuat dia menjadi trauma, dia menggigil gitu teman-teman. Kalau kita ingin merecovery-nya, memperbaiki trauma ini, membasuh luka ini, nah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita menerima dan menyayangi trauma yang kita punya. Itu yang langkah awal yang harus kita lakukan. Jadi jangan dimusuhi, berdamailah gitu, dan ketahuilah polanya, pola datangnya, pola dia pergi, pola dia datang, pola bagaimana pola dia untuk kita diamkan trauma atau luka dari pengasuhan ini. Kemudian berikutnya adalah baru kita masuk kepada basuh atau luka atau trauma itu. Nah, ini yang saya sebutkan teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membasuh luka atau trauma ini sudah barang tentu kita butuh professional help gitu. Kadang-kadang ya, dan sebagian besar susah kita untuk membasuh luka atau trauma sendiri. Kita butuh orang lain yang lebih profesional karena ini hubungannya sudah pada psikologis gitu. Kita mungkin nggak usah memaksakan diri untuk bagaimana kita membenahi diri kita sendiri gitu, karena bisa jadi kita nggak punya ilmunya. Nah, sebelum kita untuk membutuhkan meminta tolong kepada professional help itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu memaafkan masa lalu. Ini penting, nanti ada uraiannya sedikit setelah ini. Kemudian kita harus katakan kepada diri kita bahwa membasuh luka atau trauma itu mungkin butuh waktu. Jadi maksud saya jangan tergesa-gesa, itu Bapak Ibu ya. Jangan tiba-tiba ya Allah baru 2 hari konseling terus tiba-tiba kita bilang ya Allah masih lama nggak ini, masih lama nggak ini gitu. Nah itu katakanlah kepada diri kita bersiap-siap bahwa kita butuh waktu sebenarnya. Kemudian ini yang peristiwa memaafkan itu. Jadi bagaimana tadi yang saya sebutkan itu, sayangilah trauma ini, jangan dijudge, jangan dimusuhi. Kemudian apa yang menyebabkan trauma itu yang tadi saya sebutkan di awal itu, jangan dimarahi, jangan dihina, jangan disisihkan, tapi dimaafkan. Nah, memaafkan yang pertama itu memaafkan diri ya. Tadi seperti misalnya proses menyayangi trauma, menyayangi inner child, bahwa itu adalah bahagian dalam hidup kita gitu. Jangan kita menafikan bahwa saya ini orangnya trauma, jangan, saya itu bukan ini saya, bukan milik saya gitu. Agak susah kalau kita mau recovery kalau kita nggak mau mengakui apa yang kita punya. Kemudian terimalah sebagai orang tua terbaik, tertepat dan terpatut. Ya, terimalah orang tua kita itu adalah orang tua yang terbaik, orang tua yang tertepat, orang tua yang terpatut. Perjuangkan dan berikan seluas-luas maaf sampai tidak terhingga. Makanya para ahli menyebutkan memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita, caregiver kita waktu di usia yang
pernah kita mengalami trauma itu adalah tidak hanya sekedar memberikan lautan maaf, tapi memberikan samudra pemaafan. Jadi memang luas sekali yang harus kita maafkan, gitu, orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita mengalami trauma itu. Dan kemudian proses berikutnya adalah rekonsiliasi hati. Jadi bagaimana kita menata hati kita setelah kita memaafkan, setelah kita menerima bahwa orang tua kita atau orang-orang caregiver yang ada di sekitar kita adalah orang yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian proses berikutnya adalah mendoakan, meluruskan niat. Ini sudah barang tentu ya Bapak Ibu ya. Tadi Ustaz Bendi menyampaikan kalau hubungan kita dengan orang tua itu bukan hubungan transaksional gitu ya. Kalau Bapak baik ya kita akan baik, tidak. Tapi dalam rangka kita memperbaiki luka dan hutang pengasuhan ini, kita nggak ada niat kita kecuali kita ingin memperbaiki diri kita. Kita tidak ingin membalas dendam kepada orang-orang di sekitar kita dulu di masa kecil. Nah, berhenti salahkan orang tua atau dewasa yang ada di masa lalu, berhenti salahkan diri atas semua utang yang pengasuhan. Tadi saya sebutkan ya Bunda ya, menyayangi inner child itu, menyayangi luka trauma yang kita punya itu kita sayangi. Kemudian fokus kepada kebaikan orang tua atau dewasa. Tadi sudah disampaikan Ustaz Bendy, bikin kita bisa checklist. Kalau misalnya gini, trauma yang kita alami itu selalu susah kita selesaikan. Kenapa? Selalu muncul aja gambar gitu ya, foto masa lalu, video masa lalu, orang-orang di masa lalu gitu, susah kita melakukannya. Nah, apa yang harus dilakukan ya itu tadi, fokuslah kepada kebaikan orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar kita. Berikutnya adalah berbuat baik. Setelah kita memaafkan, kita mendoakan, kita berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja, berbaik kepada orang tua. Maaf, bukan saya mendiskreditkan orang tua, tapi adalah orang-orang yang tepatnya sebenarnya adalah orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang tua, bisa jadi, apakah itu mungkin bukan kedua ibu bapak kita. Tadi juga ceritakan Ustaz Bendy, ada sahabat kita yang Allah takdirkan yatim piatu sejak dari kecil gitu, dia tidak mendapatkan orang tua gitu, tapi dia mengalami trauma dengan orang di luar orang tuanya atau caregivernya. Kemudian kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Ini beberapa hal yang saya catatkan, Bapak dan Ibu pasti bisa menambahkannya dan mungkin lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya berbuat baik kepada orang tua yang, orang tua yang mana nih? Orang tua yang dalam petik yang membuatkan trauma, yang menghasilkan trauma, yang membuat kita trauma di dalam kehidupan kita. Taat selama tidak maksiat kepada orang tua kita, berbakti selama tidak mengingkari, itu memberikan harta atau hadiah sampai bahagia dunia dan akhirat. Tidak mencela, menghina orang tua dalam keadaan apapun. Nah, ini mungkin ini berat ya kawan-kawan. Saya mengalami ini teman-teman gitu. Beratnya luar biasa. Ya, di omongannya gampang ini sebenarnya. Mengatakan misalnya memberikan harta dan hadiah sampai bahagia dunia dan akhirat itu Masya Allah luar biasa susah. Kita punya uang sekarang, punya harta sekarang, terus kemudian kita tahu bahwa orang-orang dewasa kita yang di masa kecil kita itu yang bikin kita trauma itu dalam keadaan yang susah gitu ya. Itu berat itu untuk berdamai, untuk memberikan hadiah atau ngirim uang itu beratnya luar biasa. Kemudian berbuat baik terhadap diri sendiri, terima diri apa adanya. Nah, tadi itu termasuk menyayangi trauma, menyayangi luka yang kita punya. Lalu berbuat baik terhadap diri sendiri melalui pikiran, ujaran, tindakan. Seperti apa nih teman-teman? Bapak dan Ibu seringlah melakukan misalnya lewat ujaran. Sering kita mengatakan, ya Allah, makasih ya Allah sudah memberikan jiwa yang baik seperti yang ada dalam jiwa saya, gitu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin kita punya pikiran gitu, kalau kita menghadapi sebuah masalah gitu, kita selalu mengatakan, enggak kok, ini orangnya baik, enggak akan bikin trauma. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi membuat baik terhadap diri kita sendiri. Kemudian berusaha mencintai diri sendiri secara spiritual, emosional, intelektual, fisikal, dan sosial. Mencintai diri secara emosional itu sering misalnya memuji diri sendiri gitu ya Bapak Ibu ya, tapi jangan memujinya depan orang rame-rame gitu ya. Bilang aja sama diri sendiri, makasih ya tubuhku, makasih ya tanganku, makasih ya mataku sudah melihat sesuatu yang satu hari ini yang baik-baik saja. Terima kasih ya jiwaku yang sudah tenang dalam gejolak suatu hari yang sebenarnya gejolaknya sangat luar biasa. Terima kasih ya otakku ya, gitulah Bapak dan Ibu. Abaikan sisi gelap, fokus pada sisi cahaya, suka mengevaluasi dan kemudian merekomendasi. Suka mengevaluasi maksudnya kadang-kadang kalau orang trauma ini kata para ahli lah, kalau sebelum dia tidur itu adalah waktu yang sangat penting bagi dia gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum tidur itu kita mengevaluasi diri kita lah dan kemudian membuat rekomendasi untuk besok. Nah, gitu Bapak Ibu misalnya kita lagi mau tidur nih, bilang apa ya? Hari ini apa ya?
oh, traumanya kayaknya balik lagi deh. Anak-anak tadi ketika berangkat sekolah sempat masih ada kata keluar, sudah kamu seenaknya kalau nggak mau diatur. Nah gitu sempat keluar tuh Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita pikir rekomendasinya apa ya besok ya. Oh besok gini, nah, besok bagusnya ketika anak-anak berangkat sekolah, bagusnya aku minum air putih dulu, wudhu dulu, atau apa itu rekomendasi. Nah bayangkanlah Bapak dan Ibu kalau kita bisa setiap hari kita bisa lakukan ini, melakukan evaluasi dan rekomendasi. Itu sebenarnya adalah satu langkah kita untuk berbuat baik. Setelah itu, teman-teman yang mulia Subhanahu adalah menata ulang. Ya, tadi sudah basuh ya, sudah dibasuh luka, sudah dimaafkan dan lain-lain. Sekarang kita menata ulang. Nah, menata ulang itu teman-teman yang mulia Subhanahu adalah reparenting trauma atau luka. Jadi trauma dan lukanya kan sudah dibasuh tadi ya teman-teman, yang sudah diterima, sudah disayangi dan lain-lain. Kemudian sudah rasa-rasanya kita trauma kita sudah nggak banyak lagi. Nah, barulah kita lakukan reparenting. Misalnya kita orang yang pendendam gitu akibat dari luka dan trauma itu, nah kita melakukan reparentingnya kita ulang lagi gitu ya supaya kita nggak pendendam. Kemudian bagaimana cara menata ulang itu prioritas, diprioritaskan dulu yang mana gitu teman-teman. Misalnya trauma kita banyak nih kawan-kawannya, atau jenis trauma kita itu banyaklah, trauma yang berat, trauma yang ringan, yang akut, yang kronis misalnya, kita prioritaskan yang mana dulu. Apakah kita mau prioritas dulu trauma yang akut atau trauma yang kronis atau trauma yang mana lebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu yang tahu sebenarnya, Ibu kalau Bapak mengalami trauma yang mana gitu ya. Trauma yang akut itu seperti apa? Trauma yang memang agak susah, itu berat sebenarnya. Atau trauma yang kronis, atau trauma yang sangat ringan. Kemudian yang terakhir adalah dalam menata ulang itu kompak dengan pasangan. Bagi Bapak dan Ibu, ini adalah satu syarat yang sangat penting. Itu ya, kalau ada pasangan kita yang mengalami trauma di masa kecilnya dia menjadi pasangan kita dalam mengasuh anak-anak, kita butuh betul untuk kompak menemani pasangan kita yang punya masalah ini. Yang terakhir Bapak dan Ibu adalah memperbaiki ya tadi menghadapi dengan berani, menerima, mengakui dengan ridho, itu adalah terapis yang terbaik ini. Proses ini teman-teman, perbaikan itu tidak akan bisa langsung terjadi kalau kita nggak berani menghadapinya dengan kita nggak ridho gitu ya teman-teman. Kemudian memperbaiki relasi spiritual, cari dan pastikan pendamping, apakah itu pasangan atau sahabat atau orang tua yang akan mendampingi kita dalam memperbaiki soal trauma dan luka ini. Ya. Kemudian memprioritaskan atau membayar itu dengan hands on, minds on, yang maksudnya yang mana dulu yang kita memperbaiki. Yang terakhir adalah doa dan tawakal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjalankan beberapa proses yang tadi itu, kemudian nggak bisa, trauma itu kan nggak bisa selesai hanya dengan sekali atau dua kali, tapi membutuhkan terus berlatih. Tadi saya menyebutkannya ada jenis-jenis trauma, ada yang akut, yang kronis, itu bisa jadi membutuhkan waktu yang panjang, yaitu waktu yang nggak cukup dengan sebulan, 2 bulan. Oleh sebab itu berlatihlah terus untuk berdamai, berlatihlah terus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan gitu. Nah, berusahalah dalam terus berlatih itu pelan-pelan memutus mata rantai yang bisa diputus mata rantai. Ada trauma itu yang terlalu akut, terlalu kronis, itu susah untuk memutus mata rantainya, nggak apa-apa. Tapi kita pilih dulu yang trauma-trauma ringan gitu, Bapak dan Ibu, bisa diputus mata rantainya, putus aja gitu teman-teman. Nah yang terakhir adalah mencari lingkungan yang mendukung, yang mudah-mudahan nanti bisa menjaga kita, bisa mendorong kita, bisa mendukung kita. Kalau kita jatuh, kita kembali kepada trauma, mudah-mudahan lingkungan ini akan menjaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan untuk Pak Irwan yang telah berbagi pada kita semuanya terkait tentang hal-hal cakupan teknis ya. Bagaimana kita bisa akhirnya memaafkan diri kita terhadap atau berdamai dengan diri kita sehingga kita bisa berkembang lebih baik lagi, bisa jadi orang yang lebih baik lagi ya. Dari yang mungkin awalnya tadi ya kegelapan, saya kira menuju cahaya terang benderang. Oke. Nah, ayah bunda semuanya, kakak-kakak juga, para sahabat Tadarmen, alhamdulillah masih stay nih di 1300, masya Allah ya, ayo stay di 1300. Bagaimana pembelajaran tadi dari Yahya Irwan, hal yang di sharing? Ada yang mungkin yang mau berbagi di kolom chat apa aja aha moment atau poin-poin yang menarik yang disampaikan oleh Yahya Irwan gitu ya, berkaitan tentang tadi itu materinya gitu ya. Ada? Dan tentang ada yang ngebahas tentang apa yang perlu kita lakukan saat bermasalah, ada reparenting gitu ya, memaafkan diri dan segala halnya gitu. Ada? Bentar, dibuka belum kolom chatnya? Oh sudah dibuka kolom chatnya. Oke, Bunda boleh silakan. Korban menjadi pelaku itu relate, iya betul ya.
Jadi kalau saat apa ya usah jadi korban-korban akhirnya jadi pelaku selanjutnya gitu ya. Sangat relate semua. Pentingnya support keluarga dan teman. Jangan jadikan trauma masa kecil kita menjadikan kita jadi ortu yang buruk. Oh betul tuh. Berdamai dengan luka. Nah, circle hidup ya. Menarik solusi pas buat hilangkan trauma. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ya Bunda semuanya, senang-senang sekali jika apa yang kami suguhkan ini dalam webinar Fadarman ini, ayah Bunda semua dapat merasakan manfaatnya. Kakak-kakak juga, para sahabat semua yang hari ini hadir, sangat senang sekali kami kalau kakak-kakak semuanya dapat manfaat. Nah, ini juga udah banyak nih alhamdulillah yang pada buat status ataupun story di Instagramnya. Tadi baru 2, sekarang udah bejibun yang banyak nih, Masya Allah yang mention. Makasih banyak yang sudah mention kami, sampai ada yang bawa anaknya gitu untuk nyimak nih dari Erika Him 3. Masya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Berkah semuanya, semoga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Dan tentunya juga menjadi amal jariah bagi guru-guru kita semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ya Bunda semuanya, pada pertemuan kita kali ini, karena kita nggak bahas tentang trauma masa kecil, kita pengen akhirnya membuat sebuah ikhtiar dari kami yang akhirnya bisa ayah bunda jadikan solusi gitu ya, solusi untuk kita, yuk kita bangkit dari hal-hal keterburukan ini, bangkit dari rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah, rasa yang sering amarah gitu ya, atau rantai-rantai pengasuhan yang terjadi dari orang tua kita sebelumnya sampai kita sekarang. Tentunya hal ini pun bisa terjadi kalau ada kesadaran dalam diri kita semuanya. Kita yang mau berubah, kita yang mau jadi lebih baik lagi, kita yang pengen mengobati, dan bisa jadi pun juga saat kita punya masalah ini, kita juga pengen nih nolong orang yang ada di sekitar kita, kayak pasangan kita. Kita tahu betul bahwa pasangan kita mungkin kali ini dalam keadaan sedang tersesat, dalam tanda kutip ya, tersesat, nggak tahu arah, pengen ditolong gitu ya. Karena kalau kata yang sering-sering diulang tuh sama Ustadz Hendri adalah tolonglah, yang itu ngutip dari hadis ya, bahwa tolonglah orang-orang yang sedang berbuat zolim, pelaku kezoliman gitu ya. Maka tolong nih, ada orang-orang yang bisa jadi hari ini dalam menjadi korban dari pengasuhan sebelumnya, sehingga kita jadi pelaku, itu kayak yang tadi sampaikan, jadi pelaku gitu akhirnya. Nah, kita pengen nolong nih pasangan kita, mungkin yang kali ini tiba-tiba kok sikap dari awal mungkin kenal, terus tiba-tiba nikah kok jadi kayak gini gitu ya. Kita pengen nolong nih supaya bisa berubah, bisa jadi lebih baik lagi gitu ya. Ataupun teman kerabat kita juga. Nah, kita pengen adanya kita jadi penolong untuk itu semuanya. Ataupun orang tua kita ngerasa bahwa ada anak kita kemarin kita alfa nih dalam pengasuhan gitu ya. Nah, kita hari ini alhamdulillah dalam momen 5 Agustus kali ini kita alhamdulillah launching untuk produk e-course terbaru kami, yaitu membayar utang dan basuh luka pengasuhan. Nah, ini saya mau share ya tentang linknya lagi, tentang kalau yang mau pesan e-course dari kami. Nah, mungkin saya mau jelasin dulu apa sih itu e-course. E-course itu adalah produk digital dari kami, karena kami memang secara pergerakannya secara kegiatannya itu adalah kebanyakan online dan kebanyakan berdasarkan platform. Jadi kita alhamdulillah punya sebuah website member area, itu berisi video-video pembelajaran. Ada berbagai macam judul gitu ya. Alhamdulillah kali ini kita launching yang terbaru, yaitu membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Nah ya bunda semuanya, boleh kalau yang mau ingin belajar lebih lagi, kita pengen sembuhin trauma kita, pengen sembuhin inner child kita, pengen sembuhin juga masa-masa lalu kelam kita semuanya, itu silahkan klik link yang ada di kolom chat ya, bit.ly slash EMUMLP gitu, itu silahkan diklik gitu ya. Nah saya mau share nih apa sih tampilan yang diklik ini ya. Nah yang tampilannya seperti ini ya. Saatnya luka pengasuhan ini berhenti di Anda ya. Jangan sampai kita akhirnya jadi yang awalnya mungkin korban jadi malah pelaku. Yang akhirnya kita mungkin dapat ini hal-hal negatif tersebut dari orang tua kita sebelumnya, tapi malah kita akhirnya pelaku menyambungkan hal tersebut ke anak kita atau orang sekitar kita. Makanya saatnya ini berhenti di kita. Saatnya berhenti di Anda. Jangan biarkan menyakiti Anda terus dalam bayang-bayang ketakutan. Inilah solusi yang bisa Anda pilih untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih. Apakah Anda sekarang sedang mengalami ini? Nah, ini silakan nih Ayah Bunda semuanya. Ada nggak sih mungkin dari 7 poin ini yang Ayah Bunda ngerasa, oh saya ada nih dalam satu hal ini, saya ngerasa banget. Suka tiba-tiba hilang kontrol dan bersikap. Mungkin awalnya nggak udah nyeting diri nih, nggak bakal marah, tapi tiba-tiba kok responnya langsung marah, langsung ngebentak, langsung teriak gitu ya. Nah, ada hal kayak gitu tuh. Gampang marah dan emosional gitu. Padahal kita udah ngontrol diri nih, nggak mau marah, nggak mau emosional, tapi tiba-tiba kok tahu hal itu langsung marah aja gitu, ngeliat anak cuma mungkin numpahin air, oh langsung marah, langsung emosional, langsung keluar tanduknya gitu ya. Nah itu hal-hal kayak gitu, coba perhatikan ada nggak sih mungkin dalam diri kita ada yang kayak gitu. Nah jika iya,
maka e-course membayar utang dan mensusulkan pengasuhan adalah jawabannya. Bisa jadi ini jadi solusi untuk ayah bunda semua untuk mengobati hal itu. Ini ada video nanti mungkin silahkan disimak ayah bunda semuanya. Ini video tentang pengantar dari Ustadz Benny tentang kelas ataupun e-course membayar utang dan mensusulkan pengasuhan. Nah ini banyak rumah tangga yang mulai hancur. Hari ini terjadi karena selama anggota keluarga tidak menyadari kehadiran utang dan luka pengasuhan pada dirinya. Jadi akhirnya membiarkan itu semuanya akhirnya pun jadi hancur gitu ya. Nah ini akhirnya alhamdulillah kita buat e-course terbaru yaitu membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. E-course ini pun ditujukan untuk menguatkan ketahanan keluarga yang berawal dari perbaikan diri, lalu ke pasangan hingga ke anak. Jadi perbaikan diri dulu, baru pasangan, baru hingga ke anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina gitu ya. Jadi akhirnya diri kita, pasangan kita, baru anak-anak kita semuanya. Jangan sampai warisan pengasuhan yang buruk tersebut terus berlanjut. Nah, untuk siapa sih e-course pembelajaran ini? Jadi e-course ini ditujukan untuk siapa? Untuk kamu, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk ayah bunda, teman-teman, kakak-kakak semuanya yang ingin memperbaiki diri dari segala macam luka dan utang pengasuhan yang ada. Jadi kalau kita nih ngerasa kita ada luka, ada utang, ada apa tadi trauma juga, kalau pengen diperbaiki, yuk ikut kelas ini. Atau bagi kalian yang ingin juga apa mengasuh lebih baik lagi untuk anak-anaknya gitu ya. Mungkin yang waktu itu selama berapa tahun lewat nih masanya. Mungkin kita waktu itu selama 2 tahun kerja jauh atau 7 tahun kerja begitu jauh, baru akhirnya sekarang sama anak. Nah, hal-hal yang sudah terlewat, sudah tertinggal ini kita pengen lunasi, pengen kita bayar gitu hal-hal tersebut gitu ya. Maka ini bisa kelas ini untuk Anda kalau ingin memperbaiki hubungan relasinya pada anak. Mungkin hal-hal yang terlupa, hal-hal yang lalai, hal-hal yang abai dan mungkin lengah gitu ya terhadap hal itu, ini bisa dipelajari dalam kelas ini. Ataupun yang Bapak Ibu semua dan kakak semuanya yang pengen jadi penolong gitu, pengen jadi penolong. Kita ngerasa bahwa ada pasangan kita, teman-teman kita, atau ada murid mungkin yang jadi guru di sini pun pengen nih kita nolong. Ataupun kakak adik kita pengen nolong nih. Jadi sehingga akhirnya dia nggak ngerasain itu terus, nggak merasa terkungkung dalam masa kelamnya ataupun kenangan-kenangan buruk tersebut. Makanya kelas ini bisa untuk kalian gitu ya. Lalu apa sih yang didapatkan dalam fasilitas e-course-nya? Yaitu akses ke website memberarea.fadman.id. Jadi kita ada website yang bisa akses video-video pembelajarannya gitu ya. Dan ini e-course ini berisikan 30 lebih video pembelajaran yang aplikatif yang berdurasi 6 jam lebih gitu ya. 6 jam lebih gitu ya. Nah, lalu ada PDF materi kelas pembelajaran dan ada sesi Zoom untuk Q&A dan konsultasi. Ayah bunda semuanya kalau sudah nonton semua video pembelajaran dan nanti ada sesi Zoom-nya gitu ya. Lalu kita juga ada bonus, ada video terapi mengontrol emosi. Nah, ini ada terapinya gitu ya. Terapinya nanti akan dibantu oleh profesional gitu ya. Tentang bagaimana akhirnya kita yuk terapi diri kita untuk bisa ngontrol emosinya gitu ya. Nah ini narasumbernya ada Ustadz Bendri Jesur Rahman yang alhamdulillah kita jadi pembicara kita hari ini, dan Yahya Irwan, dan ada Ibu Leni seorang psikolog yang rutin beraktivitas melayani konseling pasangan dan anak, dan ada Kak Hilman Halmadani yang almarhum psikolog semasa hidupnya dan mewariskan berbagai macam karya untuk berkontribusi dalam ketahanan keluarga. Nah ini narasumbernya yang akan ikut dalam mengisi kelas ini yang berisi video-video pembelajaran gitu ya. Kalau nanti dalam sesi Q&A-nya insya Allah akan dibantu Ustadz Bendri dan Ayah Irwan dan boleh ini insya Allah gitu ya. Nah, tertarik untuk ikut pembelajaran ini? Merasa kayak pas banget nih apa yang disampaikan oleh e-course ini. Nah, yuk gabung. Nah, kita harganya berapa sih? Nah, kalau tadi dihitung dari ini ya, ini seangka 1,8 juta gitu ya. Tapi kita kali ini kasih promo untuk ayah bunda semuanya sebesar 477.000 jadi harganya ya. Itu sekitar 70% turunnya gitu ya. Nah, itu harganya segini gitu ya. Kalau ingin gabung dan dapatkan manfaat-manfaat yang begitu banyaknya. Nah, kalau masih ngerasa masih ada lumayan nih 477.000. Nah, kita hari ini ada penawaran lagi bagi ayah bunda semuanya. Kalau masih ngerasa kurang masuk nih budgetnya segala hal. Nah, kita ada lagi kode kupon yang hari ini berlaku juga untuk hari ini. Gunakan kode kupon Zoom untuk mendapatkan potongan harga sebesar Rp50.000. Jadi itu sebesar 427.000 gitu ya. Nah, itu pun belum cukup, ada lagi bonusnya selain potongan harga, yaitu dapat video pembelajaran tambahan lagi tentang mengatasi stres dan emosi dalam pengasuhan. Nah, kalau kita mungkin kali ini ngerasa stres banget ya, ataupun ngerasa mood banget di dalam pengasuhan. Nah, ada video lagi tambahannya, yaitu mengatasi stres dan emosi dalam pengasuhan. Dan
video selanjutnya adalah memahami dan mengatasi depresi remaja. Mungkin yang punya anak remaja ataupun punya anak ataupun kita juga punya masa bermasalah di remaja kala itu. Nah, ini video pembelajaran yang baik juga untuk ayah bunda dan teman-teman semuanya ya. Nah, ini penawaran dari kami dan ini berlaku sampai tanggal 14 Agustus, tapi jangan ditunda-tunda ya bunda semuanya. Karena ini ada, karena kita kalau manusia kebiasaan nunda-nunda nih gitu ya. Nah, kalau pengen segera dapetin karena ini terbatas penawarannya, langsung aja daftar di bawah ini, nama, nomor WhatsApp dan emailnya silahkan diisi. Lalu pilih metode pembayarannya mau yang mana gitu ya, mau pakai bank transfer kah, nanti pakai bank BSI di sini transfernya, atau pakai virtual account bisa gitu, ataupun dengan e-payment gitu ya, ataupun dompet digital. Silahkan dipilih gitu ya. Nanti kalau sudah oke, nanti di sini tambahin kode kuponnya adalah Zoom gitu ya. Nanti dapat potong harga 50.000 gitu ya. Nah, ini bisa banget nanti bisa langsung gabung sekarang. Nah, kalau ya Bunda juga mau tambahan e-course nih, ada e-course top 2 ya. E-course kita yang laris banget nih, yang jadi best seller ya, yaitu seni mendidik laki-laki dan perempuan gitu ya. Yang harga normalnya itu satu judulnya 347.000, kalau dua-duanya itu 694 kalau tidak salah ya. Nah, sekarang kalau beli dua ini cukup tambah 479, insya Allah dapat dua e-course ini. Jadi tentang bagaimana bekal kita untuk ngasuh anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya. Langsung aja diklik kalau mau tambah nih, gitu ya. Nah, langsung nih kan ini course yang bayar utang segini, dapat potongan 50.000 dan tambahan ini juga tentang e-course tentang seni mendidik anak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sudah oke, langsung gabung sekarang. Nanti insya Allah akan muncul cara pembayarannya seperti apa. Nanti insya Allah akan dibantu oleh customer service kami, oleh dan namanya Kang Maul. Nanti insya Allah akan bantu untuk ayah bunda semuanya cara akses seperti apa. Nanti akan dipindahkan sebuah website untuk aksesnya. Nanti insya Allah akan dikasih waktu oleh CS kami untuk dimasukkan datanya ke member area kami. Nanti ayah bunda semua bisa tuh akses video-video pembelajarannya, yaitu 30 lebih video pembelajaran tentang membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Nah, ya bunda semua silakan yuk langsung diklik link tersebut, langsung gabung aja sekarang gitu ya. Yang ngerasa kalau kita butuh untuk pembelajaran lebih dalam lagi tentang bagaimana membayar utang dan membasuh luka pengasuhan ataupun inner child gitu ya. Nah, ya bunda semua yang hari ini sudah gabung, siapa aja nih yang sudah gabung di kelas ini ataupun sudah daftar ataupun sudah klik link tersebut dan akhirnya pun membeli kelas ini. Silakan saja klik down gitu kalau udah. Ada yang udah klik linknya dan sudah melakukan pemesanan, sudah lihat videonya dan ngerasa bahwa pas nih video pembelajarannya dengan apa yang saya butuhkan, saya pengen banget nih untuk perbaikan diri saya gitu ya. Nah, silakan yang udah mesen, yang udah mungkin kalau belum bayar nanti nggak apa, mending pesen aja dulu karena takutnya penawarannya habis nanti, malah kuotanya udah habis gitu ya. Habis gitu ya, nanti malah nggak ngelanjut lagi gitu ya promonya atau kode kuponnya. Silakan bisa langsung. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang sudah mengisi form dari pembelian ini ya. Oke, makasih banyak yang sudah bergabung dalam kelas kami. Semoga menjadi jawaban dan solusi untuk kebutuhan ayah bunda dan teman-teman semuanya terkait kebutuhannya untuk mengobati ataupun mengobati dan healing gitu ya terhadap hal-hal yang kita kali ini jadi masalah tentang penanganan masa lalu kita. Nah, itu. Bang Adi, terima kasih. Ada yang WA ayah. Oh ya, ayah. Sedikit manfaatnya apa yang didapatkan setelah bergabung. Ini ada yang WA ya. Tadi Bang Adi kecepatan katanya. Oke, siap. Nah, kalau manfaatnya secara hal ini adalah terdapat 30 lebih video pembelajaran yang berisi tentang bagaimana pertama adalah Ustadz Bendri akan nge-share ataupun akan berbagi di video-video tersebut tentang bagaimana caranya untuk mengobati luka pengasuhan, hal-hal kayak trauma, hal-hal yang kita merasa jadi mungkin masalah dalam diri kita, itu insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Bendri. Dari tentang bagaimana terapi tentang ngasih hadiah, itu saya juga lama nonton videonya tuh tentang bagaimana kita akhirnya bisa memaafkan gitu, terapi memaafkan, terapi juga tentang akhirnya menulis juga gitu kebaikan-kebaikan orang, itu juga disampaikan oleh Ustadz Bendri gitu ya. Nah, itu yang di Ustadz Bendri akan fokus ke luka pengasuhan. Nah, Irwan itu insya Allah akan bahas tentang utang pengasuhan. Apa sih bedanya luka dan utang? Kalau luka itu mungkin hal-hal yang akhirnya membuat kita
hal yang akhirnya membuat kita jadi sikap emosional, kadang refleks jadi amarahnya kuat banget, itu yang terjadi dalam pengasuhan. Nah, kalau utang itu sebagai orang tua gitu, kalau mungkin punya anak, kita ngerasa mungkin gak maksimal di usia 0 sampai 15 tahunnya, nah kita pengen nih akhirnya anak kita ngerasain manfaat ataupun hak-haknya diberikan lah di umur 0 sampai 15 tahun. Nah, itu insya Allah Ayah Irwan akan bahas ya tentang utang pengasuhan. Nah, nanti pun di video selanjutnya ada Bu Leni yang insya Allah akan memberikan terapi. Ya, ada terapi safe, ada terapi pernafasan, segala halnya. Tentu akhirnya kita bisa rilis emosi kita, bisa lepas dan tenang gitu ya. Tentang bagaimana hal-hal yang rasa kita jadi kenangan buruk banget bagi kita gitu. Untuk kita berdamai dan segala halnya gitu ya. Itu insya Allah akan Bu Leni. Insya Allah ada terapi tambahan juga, ada dari video Kak Hilman yang alhamdulillah pernah ikut juga dan ngisi tentang membayar utang dan membasuh luka pengasuhan gitu ya. Nah, itu kalau secara manfaat sederhananya tentang membayar utang dan membasuh luka pengasuhan gitu ya. Nah, untuk yang nanya kode kupon itu yang mana, nanti di bagian bawah ada mana nih ya, ntar. Di bagian sini nih ada yang bawah nih, gunakan kode kupon. Nah, masukin aja Zoom gitu, insya Allah nanti akan ada potongan 50.000 pada kupon Zoom gitu. Oke, itu aja penawaran dari kami untuk kesempatan kali ini tentang terkait produk baru yang kami ngerasa bahwa ini merupakan sebuah ikhtiar dari kami untuk berkontribusi besar bagi ketahanan keluarga Indonesia dan semoga menjadi bahan asupan konsumsi yang baik bagi ayah bunda semua untuk memperbaiki dirinya masing-masingnya. Insya Allah. Alamin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah ini sudah ada 141 pertanyaan yang masuk, Masya Allah. Saya dari tadi sempat scroll dari atas ke bawah sambil milih-milihin, sambil juga mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab secara teknis, saya jawab. Tapi ternyata Masya Allah yang hadir di sini banyak yang bawa keluh kesah atau mungkin juga permasalahan diri. Tapi terima kasih banyak sudah mau sharing ke kami. Izin kami jawab beberapa pertanyaan yang insya Allah bisa kami jawab oleh Ustadz Benri dan Ayah Irwan. Nah, izin Ayah Irwan dan Ustadz Benri sudah siap ya untuk masuk ke sesi tanya jawab? Iya, insya Allah. Oke, untuk pertanyaan pertama, Bismillah, izin bertanya, saya sudah merasa memaafkan sikap orang tua saat mengasuh dulu gitu ya. Nah, saya share screen, saya bantu share screen. Saya sudah merasa memaafkan sikap orang tua saat mengasuh dulu, tapi ternyata saat sekarang saya menjadi orang tua tanpa sadar melakukan juga hal-hal yang tidak baik ke anak. Mirip seperti yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Apakah ini berarti saya belum lepas dari trauma masa kecil? Lalu yang kedua juga ada qadarullah, saya memiliki suami yang dalam beberapa sifat buruknya mirip dengan ayah saya. Padahal dulu saya selalu berdoa agar berjodoh dengan laki-laki yang berperangai lembur, tidak seperti ayah saya. Lembut maksudnya mungkin ya. Iya. Jadi sekarang setiap sifat buruk suami saya muncul, emosi yang muncul diri saya double. Kesal dengan sifat suami dan kesal kenapa sama dengan saya terima dulu waktu kecil. Dan terpikir kenapa saya tidak bisa lepas dari lingkaran seperti ini. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. Silakan. Baik ya, Masya Allah ya. Pertama Bunda yang bertanya. Yang pertama bedakan memaafkan dengan melupakan gitu ya. Karena sebagian orang berpikirnya melupakan, tapi sejatinya dia merasa memaafkan. Karena sejatinya memaafkan itu diantara cirinya adalah bagaimana dia tidak lagi mengungkit, bahkan dia sendiri sebenarnya tidak ada masalah berinteraksi dengan orang tua. Nah, itu kenapa dalam hal ini Bunda butuh bantuan profesional yang mungkin bisa merilis beberapa emosi negatif yang mungkin saja muncul di e-course kami, karena memang sebenarnya ini pembahasan yang sangat panjang. Mohon maaf kalau tadi Kang Adi kesannya promo, karena kami sebenarnya ingin memperkenalkan bahwa memang untuk beberapa situasi yang berat tidak bisa selesaikan dengan webinar singkat ini. Karena itu kami bikin e-course yang lumayan panjang, videonya dari 30 dengan durasi sekitar 15 menit. Menariknya ini ada kolaborasi dari 3 disiplin ilmu. Satu dari sisi syariah yaitu Quran dan hadis, yang kedua adalah sisi ilmu pengasuhan, yang ketiga ilmu psikologi. Makanya ada Ibu Leni dan almarhum Kak Hilman yang membantu bagaimana ada beberapa merilis emosi yang nanti bisa membantu Bunda khususnya bisa
bisa keluar dari jerat itu. Nah, silakan ikuti e-course-nya. Jadi mohon maaf kalau ini sepertinya promo banget, tapi memang di dalam konteks di dalam e-course itu nanti akan dilihat terapi, misalnya bagaimana mengimajinasikan, ada namanya empty chair gitu ya, dipelajari bagaimana berdialog imajiner dengan ayah kita dan ibu kita, itu yang penting. Yang kedua adalah ini memang yang kedua juga masalah kenapa saya tuh kok ketemu suami kayak gitu. Ini namanya life trap ya. Memang ada beberapa ahli menyebutkan orang yang punya pola asuh yang lama sama di masa lalu sangat rentan bertemu dengan pasangan yang sama. Saya kasih contohnya begini. Kita yang sudah terbiasa dengan ya pola dibentak dan sebagainya, kadang-kadang menjadi sangat janggal dengan seseorang yang merasa aneh sama, karena ada kasus begini, ini contohnya memang sedikit berbeda. Ada seorang anak di jalanan yang diangkut oleh seorang dermawan untuk jadi anak angkat. Nah, anak jalanan ini biasanya nggak pakai alas kaki, nggak pakai, dia makannya jorok, dia tidur di lantai. Ketika di rumah orang kaya ini dia pakai sendal di dalam rumah, kemudian harus cuci tangan sebelum tidur, cuci kaki, dia harus pakai yang namanya piyama dan sebagainya. Ternyata dalam waktu 2 minggu dia ternyata nggak betah dan dia keluar. Kenapa? Karena ternyata mindset di dalam otak dia dan metabolisme tubuhnya sudah tersetting untuk seperti itu. Jadi dia langsung shock gitu ya. Sehingga kecenderungannya orang yang punya dalam pelajarannya dalam ilmu life trap, memang ketika kita tidak memutus sejak awal tentang bagaimana orang tua kita yang buruk itu, kita sangat rentan bertemu dengan pasangan yang sama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita berdamai dengan hal ini pada saat kita sekarang sudah menikah. Nah, yang paling penting adalah pertama pahami dulu bahwa dalam hal ini kita harus menerima tadi ketetapan Allah, bahwa inilah pakai pernikahan yang kedua yang harus kita terima, termasuk paket takdir Allah yang harus kita terima. Yang kedua adalah periksa diri kita dulu, berarti kita masih harus membereskan diri kita dulu nih. Dalam hal ini kita bisa jujur pada pasangan, bisa jadi mengatakan kepadanya hal-hal yang masih belum beres di aku, yang mudah-mudahan pasangan kita bisa membantu. Kalau dia tidak bisa membantu, kita bisa berjuang sendiri. Di antara yang paling bisa kita lakukan adalah membuat catatan khusus. Kalau ini sangat mengganggu sampai membuat kita tidak bisa keluar, maka mau nggak mau kita butuh bantuan profesional. Nah, nggak perlu datang ke psikolog dengan konsultasi rutin yang membuat kadang-kadang, maaf, selain juga mahal, selain juga kadang-kadang kita merasa ada barrier ya. Karena itu supaya kita bisa melewati ini dengan pendekatan psikologis dan traumatis, e-course yang kami bikin ini salah satunya adalah bisa belajar langsung dari, selain dari saya, ada Irwan, ada Kak Hilman, dan ada Bu Leni yang psikolog yang sudah punya izin praktek untuk menterapi orang. Ya itu mungkin. Ulah misawab. Ayo Irwan, silakan. Ya, kalau saya Bun, dari mana persoalan ini, saya mengajak Bunda untuk naik ke atas balkon. Jadi kalau kita masih di bawah nih Bun, gitu, semuanya di masalah nih Bun. Semak yang kecil aja kita katain pohon nih Bun, gitu ya. Jadi udah kita naik dulu ke balkon, Bunda naik ke balkon, dan Bunda lihat nih di bawah ternyata apa? Jangan-jangan masalahnya di Bunda ini, gitu ya. Jangan-jangan masalahnya di Bunda. Apa masalahnya? Bisa jadi yang tadi saya sebutkan itu, kita belum berdamai dengan anak batin kita, gitu ya. Jadi kita belum berdamai dengan trauma kita, gitu. Kita membenci trauma kita, gitu. Seharusnya yang tadi saya bilang itu Bunda, ya kita sudah mencintai trauma-trauma kita. Jadi itu bahagian dalam hidup kita. Kita akan sembuhkan pelan-pelan, gitu. Nah, menurut saya sekarang marilah pergi ke balkon, gitu. Kita lihat, gitu. Kita lihat benar nih di bawah ini. Wah, apa? Oh, ternyata bapak dengan suami nggak ada hubungannya. Orang dia bapak dari Garut, suami dari Batak, itu nggak ada hubungannya gitu. Kebetulan aja, bukan kebetulan, ini sama aja gitu. Nah, itu bisa kita lihat di atas tuh Bun. Bisa kita lihat di atas. Sudahlah, kalau ini kita skip aja lah gitu ya. Jadi nggak dimasukin dalam pikiran kita. Nah, ada lagi yang lain. Oh, ini dipikirin dikit deh gitu ya. Atau yang ada yang lain, ini nggak perlu ikutlah dalam persoalan ini gitu. Sehingga mudah-mudahan kita bisa fokus kepada yang Bunda ingin lakukan, yaitu bagaimana membasuh luka dan mengamputasi hal yang harus diamputasi supaya kita bisa lebih normal lagi dalam mengasuh mendidik anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah pertanyaan pertama. Bentar. Oke.
Assalamualaikum Ustadz, saya bapak dari 2 anak laki-laki dan punya istri yang mengalami trauma pengasuhan dari ayahnya. Bagaimana cara agar trauma tersebut tidak terulang ke anak kami dan istri bisa sembuh dari trauma pengasuhan yang dialami? Karena setiap anak kami berulah atau mancing emosi, istri kadang kelepasan emosinya dan saya juga sebagai ayah juga kadang terpancing emosi saat istri Iya, emosian. Terima kasih. iya. Yang pertama menerima takdir bahwa pasangan kita memang adalah salah satu bagian dari ibadah pernikahan yang bukan hanya kita bersyukur atas kelebihan-kelebihan atau kecantikan atau apapun yang kita pilih dalam menikah, tapi juga bersabar terhadap kekurangan, itu juga paket pernikahan. Karena ibadah menagih cuma 2 hal, kalau nggak syukur ya sabar. Yang kedua, apa yang disampaikan tadi diulang oleh Kang Adi sebenarnya, bahwa di antara peran pasangan itu adalah sebagai penolong. Unsur akhoka zolimun au mazluman, tolonglah orang terdekatmu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Yang berbuat zolim itu wajib kita tolong, ya diantaranya periksa utang dan lukanya. Nah, dalam hal ini periksa lukanya sedemikian dalamnya, sedemikian apa, misalnya kita bisa ngobrol gitu, apa-apa yang sejatinya menjadi luka yang paling parah dalam hal ini kepada dia, yang itu disebabkan oleh ayahnya. Nah, tadi bantu dia untuk bisa misalnya dengan trauma masa kecil yang dengan kajian trauma tadi, mendapatkan 3 hal yang membuat dia bisa keluar itu. Satu, bangun pride-nya dia, dapatkan lingkungannya nyaman dengan sikap kita, yaitu antitesa dari pola asuh dari orang tuanya, apa yang disebut oleh Kak Hilman itu skema pengasuhan atau reparenting. Yang kedua adalah membangun pride-nya dia, maka kita beri peran yang membuat dia bisa produktif, karena di antara kungkungan yang membuat trigger untuk dia menjadi tertrigger untuk mengulangi luka pengasuhan adalah dia merasa stuck gitu ya, dia merasa di rumah saja gitu, tidak produktif. Maka berikan peran, apakah dia jadi penulis di sosial media, silahkan dia bikin konten, silahkan dia jadi YouTuber selagi itu bermanfaat. Yang ketiga adalah berikan latih skill. Nah, kita lihat apa potensi dia. Nah, itu yang bisa membantu dia. Nah, kalau lukanya itu dirasa memang sangat ada terapi yang disebut terapi cinta namanya. Tinggal bagaimana kita konsisten aja ya, di e-course itu di e-course yang disampaikan oleh Kang Adi itu, saya bercerita tentang pengalaman salah satu seorang suami yang mampu membantu istrinya yang mengalami trauma masa kecil yang luar biasa, sampai akhirnya bisa berlepas dari gangguan psikis. Ya, itu kenapa konsistensi suami untuk memberikan apa yang disebut terapi cinta. Nah, terapi cinta inilah butuh kekuatan, makanya kita sendiri memeriksa diri kita sejauh mana kita mampu untuk memberikan itu. Nah, karena itu kita harus mengukur ya, misalnya duduk bareng sama pasangan kita, apa-apa yang bisa kita berikan, apa-apa yang belum mampu kita berikan, seraya kita mengupgrade diri. Yang jelas putus circle istri kita dari circle yang hanya menambah luka pengasuhan dia, misalnya berkumpul dengan orang bermasalah. Circle itu sangat menentukan. Makanya ya, istri kita bisa bergabung di circle yang dia ibu-ibu yang memiliki kemampuan penanganan anak yang baik, yang dia punya masa lalu yang positif, yang membuat ibu ini bisa mendapatkan asupan dari pengalaman orang lain. Wallahualam bishawab. Ya, kalau saya Pak, saya ngalamin nih Pak, ngalamin. Jadi sebenarnya ada masalahnya di kita sebenarnya, di kaum laki-laki gitu. Kalau saya yang kita harus lakukan itu adalah memang tadi paket ini, paket ilahi ini paket udah gitu ya. Mau kondisinya seperti apa, istri mau seperti apa, paket itu. Persoalannya adalah seberapa besar kita bisa membuka ruangan untuk penerimaan dengan kondisi istri ini. Ini memang perlu latihan. Saya yakin betul setelah saya merasakannya gitu, memang gampang diomongkan gitu, tapi kita merasakannya luar biasa juga bolak-balik. Tapi Pak, karena kita laki-laki, kita harus memenangkan ini gitu. Kita harus memenangkan ini, karena dengan diganggu-ganggu gitu nanti akan kita nggak menerima istri setengah-setengah gitu ya. Kalau dengan kondisi dia semacam dia pernah mengalami trauma, ya udah Allah mentakdirkan kita lah orang yang terbaik damping dia saat ini. Kalau saya itu aja. Jadi Pak, menangkanlah menerima paket ini, paket lengkap dari Allah ini gitu, dan kita sebagai seorang suami adalah yang paling diharapkan. Istri dalam keadaan masalah seperti itu ya memang yang diharapkan adalah kita, juga anak-anak yang diharapkan adalah kita.
Itu dari saya mungkin Pak, bertahan dan menangkanlah keadaan ini. Oke, Masya Allah. Menangkan keadaan ini ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Ustadz Bintri adalah menolong ya, menolong orang dan pasangan kita semuanya. Nah, bagi ibu dan semua yang ingin menolong pasangan ataupun orang sekitarnya menghadapi luka pengasuhannya, bisa aja langsung klik link yang ada di kolom chat ya, untuk ikut e-course membayar utang dan masuk luka pengasuhan. Nah, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini sudah tampil. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana cara mengendalikan diri saat memarahi anak secara berlebihan. Kadang saya merasa bahwa ada kalanya saya merasa sangat puas jika bisa menyakiti anak saya. Karena sepintas selalu saya menjadi teringat dengan pengalaman saya di masa kecil saat ayah saya menghukum saya secara fisik. Setelah anak saya menangis, saya baru merasa amat bersalah karena setan begitu berkuasa atas diri saya dan saya pun meminta maaf kepada anak sambil memeluk dan tidak jarang pula menangis karena menyesal. Mohon solusinya Ustaz Binti dan Irwan. Ya, Jazakallah khairan katsiran. iya. Assalamualaikum warahmatullahi Jika sudah sampai Salam. menyakiti dan merasa puas, saya kayaknya menyarankan ke profesional ya. Artinya saya khawatir itu kalau dibiarkan, eh, saya khawatir luka pengasuhan yang mendalam ini belum dikuras ya, karena itu butuh konseling ya. Bisa ke profesional atau bisa mengikuti kelas kami. Mohon maaf itu yang bisa sampaikan. Kedua, sebenarnya kata kunci untuk meredam amarah itu ada teorinya dalam Quran, yaitu membangun sifat empati, karena opposite of anger is not calmness ya, it's empathy. Kalau kata Dr. Oz, salah satu dokter yang mengisi acara talk show yang inspiratif di Amerika. Artinya apa? Bahwa kalau ingin melatih diri supaya kita bisa mengendalikan amarah, maka bangun empati setinggi-tingginya. Salah satunya adalah membiasakan diri untuk terlibat dalam aktivitas sosial, terjun langsung, merasakan kesedihan-kesedihan orang, dan itu membantu banget untuk kita membangun empati, karena empati muncul itu, empati adalah pencegah dari sifat amarah. Yang kedua adalah kalau di kelas e-course membaru utama suluka itu termasuk dilatih untuk kita membiasakan diri untuk komitmen terhadap sholat. Karena di antara terapi terbaik untuk kita bisa menahan amarah itu adalah sabar. Sabar itu perisai yang menjaga supaya saat amarah muncul, ya ibarat air bah yang akan tertahan oleh tanggul yang kuat. Kalau tanggulnya dari baja, insya Allah tuh nggak akan tuh jebol. Tapi kalau tanggulnya dari plastik, jebol tuh amarah sehingga kita menyakiti anak. Nah, perisai sabar ini dikuatkan dengan sholat, karena Allah katakan wasta'inu bisobri washolah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng? Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Maka bunda, mohon maaf nih, yang suka marah-marah, periksa. Jangan-jangan sholatnya selama ini selalu buru-buru, selalu nggak pernah on time, nggak khusyuk. Ya makanya latihannya adalah untuk sholat khusyuk dan tumakninah, melatih kesabaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya Bun, jangan tunda Bun, besok datangi professional help, karena menurut saya ini sudah lampu merah Bun. Ya, jadi menurut saya nanti anak-anak akan mengalami trauma yang lebih banyak lagi gitu. Jadi sudah selesai sudah Bun, diskusikan sama suami, ayo antarkan saya ke personal help, kemudian bicara dengan personal help, saya masalahnya begini-begini gitu. Nah setelah itu pelan-pelan lah kita dapat masukan dari personal help, misalnya apakah kita di terapi seperti apa gitu. Karena menurut saya sudah lampunya merah lah gitu ya dalam melihat apa yang Bunda sampaikan. Wallahu a'lam. Oke. Terima kasih banyak Ustaz Binti dan Irwan atas jawaban pertanyaannya. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan yang dijawab. Dan mohon maaf kami sampaikan kepada 100 lebih lainnya yang belum bisa kami jawab pertanyaannya karena waktu yang terbatas. Tapi kami sangat senang sekali bisa bertemu, bercerita, berkisah, berdiskusi juga pada ayah bunda semuanya dalam pertemuan malam hari ini tentang membahas tentang trauma masa kecil. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengalami hal yang trauma masa kecil dan segala, semoga Allah berikan kebaikan bagi diri kita semuanya hari ini untuk bisa memaafkan, untuk bisa berdamai dengan hal itu, dan tentunya untuk orang-orang yang menyakiti diri kita semuanya, semoga pun Allah berikan hidayah juga bagi mereka semuanya. Amin rabbal alamin. Jadi mohon maaf kami belum bisa menjawab semua pertanyaannya, tapi semoga kita dapat bertemu di kelas membayar utang dan masuk luka pengasuhan untuk membahas lebih dalam lagi, ya. Nah, untuk terakhir sebelum ditutup, Ustadz Bendri silakan untuk closing statement. Iya, yang pertama harus kita ingat bahwa Allah lah sebaik-baik penyembuh atas apa yang kita alami.
Yang paling penting kalau kita merasa bahwa kita sudah dalam hal ini dalam kondisi kritis, maka cara Allah menyembuhkan itu tidak dengan ujuk-ujuk datang dari langit, tapi dengan ikhtiar yang sesuai. Dan ikhtiar itu adalah seperti layaknya kita sakit, yaitu ketika kita sakit fisik kita datang ke dokter, ketika kita sakit yang berkaitan dengan pusing kepala datang ke dokter, maka sakit berkaitan psikis tidak merasa sungkan untuk mendatangi psikiater atau psikolog. Sehingga dalam hal ini jangan langsung menganggap bahwa psikolog atau psikiater seolah-olah adalah sesuatu yang kita tidak butuhkan. Itu salah kaprah. Itulah ikhtiar yang Allah berikan, jalan lewat hamba-hambanya yang diberikan ilmu untuk mengambil hikmah atas kesembuhan tersebut. Jadi jangan ragu kalau merasa butuh bantu profesional, atau ikuti kelas kami, karena kami mengkolaborasikan tiga hal dari ilmu pengasuhan, dari ayat-ayat Allah, Quran dan hadis. Yang ketiga dari sisi ilmu psikologi bersama Bunda Leni Sintorini yang menjadi psikolog kami. Itu bisa membantu khususnya para bunda yang mengalami trauma, luka pengasuhan atau utang pengasuhan. Wallahu a'lam bishawab. Irwan, silakan. Cukup, untuk Bang Adi. Walau cukup. Cukup. Oke. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saat ini Bang Irwan, mari kita doakan guru-guru kita, semoga Allah selalu sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga Allah selalu berkahi urusannya untuk dapat kita membimbing kita terus, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk 800 orang yang masih bertahan sampai kali ini. Saya ingin tanya nih, sering di penghujung ini, ada yang mau rekamannya? Ada yang mau rekamannya untuk Zoom kita malam hari ini? Ada. Mau. Alhamdulillah banyak yang mau rekamannya ya. Oke. Nanyanya Oke, jangan alhamdulillah. mau, Jadi Adi. banyak yang mau rekamannya. Ada yang tidak mau rekamannya gitu. Semoga rekamannya nanti juga dikasih pun ditonton, disimak dengan baik. Ini Masya Allah 2 jam karena pertemuannya lebih, dan semoga bisa nyimak sampai habis nanti akhir ya. Oke teman-teman semuanya, untuk pertemuan kita kali ini webinar gratis bersama Fatherman dengan bahas trauma masa kecil. Insya Allah untuk rekamannya dapat diakses di YouTube Fatherman. Nanti insya Allah dari tim operator di sini ada Mas Syahid. Mohon bantuannya untuk dikirim link YouTube-nya, YouTube Fatherman. Silahkan diklik, di subscribe dulu. Semoga nanti ada notifikasinya kalau rekamannya sudah di-upload. Jadi sana ya. Jadi hanya rekaman materinya saja, rekaman untuk Zoom-nya kali ini ya. Nanti insya Allah ada yang mau PDF-nya itu. Kalau PDF khusus yang ikut e-course ya. Kalau yang rekamannya insya Allah nanti ada di di YouTube-nya Fatherman. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube Fatherman, bunyikan loncengnya agar ada notifikasi kalau videonya sudah ada yang di-upload gitu ya. Oke, sudah di-share juga sama oke, Mas itu udah share ya. Untuk link YouTube-nya ya. Itu ada link YouTube-nya, silahkan diklik dan di-subscribe. Oke, itu aja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk ayah bunda semua yang sudah bergabung pada kesempatan malam ini. Terima kasih banyak di waktu malam Ahad ini kita gunakan maksimal untuk belajar. Saya Adi Saputra Alisan hari ini sebagai MC dari Fatherman. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Tapi semoga Allah pertemuan kita lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk itu terima kasih banyak. Saya akhiri, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ayah bunda, khususnya yang sudah bergabung dari awal. Ya, mudah-mudahan